malam teman-teman semuanya. Nih, kita ketemu di hari apa ini ya? Hari Kamis malam bersama webinar DigiCode di bagian seriesnya digital marketing nih, teman-teman. Mungkin dari teman-teman kayaknya nih ada ini ya dari journey organic marketing gitu ya. Di kemarin DigiCode juga sempat ngelaksanain webinar organic marketing. Nah, setelah organik kan pasti kita belajar ads gitu ya. Karena kalau misalkan teman-teman mau jadi content creator atau mau ngebangun bisnis, pasti pasti kan gak hanya ngebangun organik aja ya teman-teman, tapi pasti juga kepikiran nih gimana caranya kita tuh marketing dengan ads. Dan yang pastinya ads itu nggak apa ya, mungkin butuh strategi gitu ya teman-teman, karena kalau nggak ada strategi nanti teman-teman bisa boncos. Nah makanya Digicode tuh mengadakan webinar series digital marketing yang dimana pada minggu ini kita mau belajar tentang ads marketing nih teman-teman. Nah mungkin untuk teman-teman yang di sini sepertinya masih belum banyak yang join di grup. Maksudnya yang di grup belum join ke Zoom, tapi nggak apa-apa kita mulai aja dulu sambil nunggu teman-teman yang lain juga join. Oke, teman-teman, kenalin lagi aku Devina ya, tentunya yang akan memandu teman-teman nih dari awal, tengah, sampai akhir. Dan aku harapkan juga teman-teman join ya sampai akhir sesi nanti gitu. Karena selain nantinya mungkin ada info menarik gitu ya untuk teman-teman yang ikut webinar ini, ataupun untuk teman-teman ngeklaim sertifikat, teman-teman nanti harus mengisi link absensi. Nah, link absensi itu nggak akan di-share di WA group ya teman-teman. Jadi khusus untuk di-share di Zoom aja. Jadi, dan itu akan di-share di akhir sesi. Jadi harapannya teman-teman tetap stay di Zoom sampai akhir sesi nanti. Oke, teman-teman, kalau gitu ini tadi juga udah disampaikan ya kalau misalkan kita masuk ke Journey Ads Marketing nih, di mana kita hari ini mau ngebahas gimana sih strategi yang efektif gitu ya kalau misalkan kita mau menggunain Facebook dan IG Ads. Oke, kita mungkin lanjut aja. Oke, ini mungkin aku sedikit perkenalan lagi tentang Digicode. Mungkin ada teman-teman yang udah familiar tentang Digicode, tapi mungkin ada juga yang baru join gitu ya di kelas-kelas Digicode. Jadi, singkatnya, Digicode itu unit bisnis dari PT Transformasi Digital Indonesia nih, teman-teman. Nah, di Digicode kita tuh fokus nih untuk gimana sih caranya kita ngebantu teman-teman supaya teman-teman ini punya skill gitu ya di bidang-bidang tertentu. Dan untuk saat ini kita fokusnya ke bidang cybersecurity, application development, dan juga digital marketing yang teman-teman ikutin sekarang. Jadi Digicode itu punya kelas-kelas talent development gitu ya, seperti webinar, juga kita punya bootcamp. Nah, kalau misalkan topik webinarnya sendiri tuh nanti sangat-sangat beragam, teman-teman. Mungkin kalau boleh aku spill dikit gitu ya. Jadi selain ada series digital marketing yang teman-teman ikutin sekarang, jadi nanti seriesnya pun masih berlanjut ya teman-teman. Di minggu besok kita bakalan belajar SEO. Jadi kalau teman-teman mau belajar lagi boleh stay tune aja di WA group. Infonya pasti akan di-share juga di situ. Selain SEO juga kita bakalan belajar tentang dasarnya digital marketing gitu ya. Kayak gimana sih caranya kita bikin konten planning, konten research. Nah, itu kita bakalan ngebahas di minggu depan. Dan selain webinar digital marketing juga pasti bakalan banyak teman-teman webinar-webinar lain. Mungkin teman-teman boleh kepoin aja di media sosialnya Digicode. Dan mungkin sebentar lagi juga bakal ada webinar chat GPT atau AI nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja ikutin terus biar nggak ketinggalan info dan pendaftarannya. Dan selain webinar kita juga punya bootcamp ya teman-teman. Bootcampnya juga ada cyber security, itu ada blue team dan red team bootcamp. Terus juga ada product development bootcamp, UI UX design bootcamp, dan juga nanti bakal ada digital marketing bootcamp tentunya ya teman-teman. Dan bootcamp AI juga masih coming soon. Jadi teman-teman intinya ikutin aja di media sosialnya di Gcode. Oke teman-teman, aku langsung aja masuk. Kira-kira selama sesi webinar kita berlangsung nih, ada aturan apa aja sih gitu? Sebenarnya aturan ini ya basic aja ya teman-teman. Saya nggak terlalu kaku, jadi kita santai aja. Cuman mungkin teman-teman nih biar enak nih, enaknya mungkin teman-teman bisa persiapkan gitu ya perangkatnya, koneksi internet yang stabil, ruangan yang minim distraksi, biar teman-teman bisa fokus nih untuk menyimak materi kita pada malam hari ini.
Dan teman-teman juga diharapkan untuk menggunakan namanya, username Zoom itu pakai nama lengkap ya teman-teman, supaya kalau misalkan teman-teman mau nanya, berpendapat, ataupun menyampaikan gagasan tuh enak gitu ya untuk dipanggil atau ya ini pertanyaan dari siapa gitu ya. Jadi nggak anonim banget gitu ya. Dan biar kita tuh bisa kenalan nih gitu kan, nggak mungkin aku kayak, nih Kak X tuh siapa gitu kan. Oke teman-teman, nah teman-teman di grup udah di-share fitur background yang aku gunain sekarang. Jadi teman-teman boleh yang nggak berhalangan untuk on cam, yuk temenin aku on cam biar kita tuh bisa ngeliat satu sama lain gitu ya. Aku nggak ngeliat layar kosong aja nih. Jadi teman-teman yang bisa on cam boleh on cam dan gunakan virtual background yang udah dibagiin di grup. Oh iya teman-teman, karena ini webinarnya juga akan direkam dan rekamannya juga akan dibagikan ke teman-teman. Jadi harapannya teman-teman nggak merekam sendiri nih selama proses webinar berlangsung. Dan kalau misalkan teman-teman mau share keseruan kita pada malam hari ini boleh banget dan jangan lupa tag Instagramnya di @digicode.id. Oke, teman-teman. Nah, kita langsung lanjut aja. Oke. Kira-kira sesuai yang kayak di flyer-flyer ya, teman-teman. Kalau misalkan kelas malam ini tuh kita mentornya dari siapa sih? Ya, pasti teman-teman juga udah tahu ya. Jadi kelas malam hari ini kita akan bersama dengan Mas Aldo nih, di mana Mas Aldo itu seorang performance marketing di EduTech Company. Untuk lebih detailnya mungkin nanti kita langsung kenalan aja sama Mas Aldonya secara langsung gitu ya. Tapi mungkin sebelum kita ke Mas Aldo nih, coba dong aku mau tahu nih kira-kira dari tuh. Jadi cek ombak dulu kayak ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini tuh lagi berfokus apakah misalkan sekarang adalah content creator atau teman-teman lagi ada jualan bisnis, produk bisnis owner atau apa nih teman-teman yang join di sini. Kira-kira mau tahu aja gitu. Siapa tahu nanti kita kalau misalkan content creator kontennya message-nya apa nanti kita bisa bantu juga gitu. Ayo mana nih belum ada yang menjawab. Kita nggak akan mulai-mulai ke Mas Aldo nih teman-teman. Ayo, ayo mana nih? Ya ini sih Mas Aldo yang nggak bakal dipanggil teman-teman. Biarin aja kita nanti ketemunya sama aku terus sampai jam 10. Oke, atau teman-teman malu kali ya kayak, aduh nggak mau. Oh, Kak Vira admin desain. Oke, boleh tuh Kak. Nanti kita belajar ads supaya nanti siapa tahu skillnya tuh bisa nambah. Kak Vira doang teman-teman. Ya udah deh gini. Hmm, 5 mungkin teman-teman malu kali ya kalau misalkan nggak apa-apa nggak apa-apa. Jadi oh Kak, oh beragam ya. Aku kira di sini. Oke, ya menarik ya teman-teman. Ternyata yang join webinar digital marketing itu beragam profesi gitu ya. Karena emang ini general banget dan kita tuh bisa ngegunain ini ilmunya supaya kita tuh ya akhirnya bisa banyak project-project yang kita kerjain sendiri gitu ya. Oke, teman-teman boleh dong eh, sekali lagi deh dari 5 sampai 10 seberapa semangat teman-teman untuk kita panggil Mas Aldo sekarang juga. Biarin aja kalau nggak dijawab kita nggak panggil. Oke, Kak Irfan 10, Kak Dendi 10, cakep. Ada lagi Kak Irfan, Kak Dendi doang. Di sini ada 13 orang, dikurang, ya kurang ada 10-an orang. Cuman 3 aja nih teman-teman. Ya udah yang lainnya selain Kak Irfan, Kak Dendi, Kak Vira, aku remove dari Zoom ya. Nggak ada yang bercanda. Oke teman-teman, karena udah jam segini juga daripada bosan gitu ya dengerin aku ngomong, jadi langsung aja kita panggil Mas Aldonya nih. Oke, halo Mas Aldo, selamat malam. Oke, masih di Sorry. mute Mas. Nah, Mic-nya masih di mute, sorry. oke Halo aman, Kak aman. Devi, halo teman-teman semua, apa kabar? Tuh ditanya teman-teman apa kabar teman-teman? Mas Aldo gimana Mas? Apa kabar Mas? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Gimana Kak Devi, kabarnya Alhamdulillah. Baik, sehat? alhamdulillah Mas. Oke, kalau gitu karena tadi udah pada 10 10 10 semua, jadi langsung aja nih Mas Aldo, waktu dan tempat saya persilakan Mas. Oke, siap. Aku share screen dulu kalau gitu. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat malam. Selamat datang di webinar FBG Ads bersama aku Aldo dan Kak Devi di sini. Apa kabar teman-teman semuanya? Gimana kabarnya? Kalau misalnya teman-teman sehat,
dan lagi semangat nih hari ini, boleh ketik satu di kolom chat biar aku tahu nih. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman lagi ada yang kurang sehat malam ini, atau kalau misalnya lagi perjalanan pulang, boleh ketik 2 biar aku tahu juga nih, ini sebenarnya yang lagi mantau di webinar ini ada berapa orang nih. Oke, dari Kak Dandi ada 1, dari Kak Muhammad Irfan ada 1. Oh, Kak 2, Vira ada 2 ya. Dari Kak Vira ada 2 nih, berarti lagi di jalan nih kayaknya ya, atau lagi kurang enak badan nih kayaknya. Oke, waalaikumsalam Mas Afaldi. Thank you buat responnya teman-teman. Oke, kalau gitu pada semangat ya teman-teman hari ini. Kalau gitu aku bisa mulai nih. Perkenalkan teman-teman, aku Aldo. Di sini saat ini sebagai senior performance marketing di salah satu edutech company. Mungkin teman-teman di sini pada tanya, performance marketing itu apa? Apa bedanya sama digital marketing gitu? Nah, kalau di digital marketing itu sebenarnya ruang lingkupnya lebih luas, teman-teman. Jadi itu handle lebih banyak organik, terus ada ads juga, terus ada CRM juga nih sama email marketing. Nah, kalau performance marketing ini memang posisinya lebih khusus untuk handle ads aja. Jadi ada Meta Ads, ada IG Ads, ada Google Ads, terus ada TikTok Ads juga. Bahkan ada LinkedIn Ads juga. Nah, kalau di bagian organik itu biasanya sosial media organik itu teman-teman mungkin kenalnya kayak sosial media spesialis, KOL, content creator. Nah, kalau di performance marketing itu biasanya teman-teman lebih kenalnya tuh ada Meta Ads spesialis, ada Google Ads spesialis, ada TikTok Ads spesialis gitu. Dan sampai nanti kalau udah kuasain semua channelnya itu jadilah performance marketing gitu teman-teman. Jadi sedikit singkat untuk penjelasan hari ini ya terkait performance marketing itu apa. Nah, next-nya kita akan masuki modul terkait strategi yang efektif nih untuk kita jalanin FB dan IG Ads gitu. Itu gimana sih kira-kira strateginya? Nah, di modul ini itu akan ada lima modul yang kita bahas. Pertama itu kenapa kita harus pakai FB dan IG Ads? Apakah itu masih masih zaman gitu untuk running ads di FB dan IG gitu? Kedua, contohnya itu kayak gimana sih? Contoh-contoh ads yang ada di Facebook sama Instagram Ads itu gimana? Terus ketiga, bedanya sama Boost Post itu apa? Antara kita jalanin ads di Meta Ads Manager sama langsung Boost Post langsung di aplikasi Instagram langsung gitu. Nah, sama keempat itu kita bakal bahas juga nih funnel marketing untuk strategi yang efektif karena ini jadi salah satu fundamental juga sebelum kita jalanin iklan. Sama terakhir nih ada sedikit bonus nih. Kenapa kita tahu terakhir? Karena biar teman-teman mantengin terus webinar sampai akhir. Jadi kalau mau tahu tips triknya bisa dapat segini, tonton terus sampai akhir teman-teman. Nah, sama terakhir nanti teman-teman boleh tanya sepuasnya Q&A, boleh raise hand, boleh kalau misalnya malu boleh komen juga nggak apa-apa, nggak salah. Oke, kita masuk ke modul pertama. Kenapa FB dan IG Ads? Nah, mungkin aku pengen tanya dulu nih. Kalau menurut teman-teman sekarang media sosial yang paling banyak dipakai sama orang-orang itu apa? Kan sekarang ada banyak tuh, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook juga masih jalan, ada WA, ada Telegram. Nah, kira-kira kalau menurut teman-teman yang saat ini masih banyak paling top one-nya deh, sering dipakai Instagram, oke. Dari Mas Dandi Instagram, oke. IG, oke. Ini kayaknya udah, oh ini nih, udah tahu dari bocoran sebelumnya nih ya. Oke, betul banget nih. Kalau dari Kak Dandi Instagram, dari Kak Heni IG, oke. Mungkin ada yang lain? Mungkin aku anggap yang lain juga mungkin punya pemikiran yang sama kali ya. Sama-sama Instagram juga nih top one-nya. Nah, coba kita lihat. Nah, ternyata kalau kita lihat dari data report dari Shopify, itu most popular social media platforms di 2024, itu sebenarnya nomor satu masih Facebook, teman-teman. Padahal ini salah satu akun sosial media yang tertua juga di antara yang lainnya, dibanding Instagram sama TikTok dan lainnya. Tapi dia punya pengguna itu sampai 3,07 million gitu. Baru kedua ada posisi YouTube, di posisi ketiga ada Instagram baru. Nah, ini untuk secara global. Nah, kalau di Indonesia sendiri, apakah Facebook tetap jadi yang pertama? Nah, coba kita lihat. Nah, ini berdasarkan dari demografik. Dari demografiknya itu Facebook atau Meta Ads itu audiensnya rata-rata itu udah di usia 25 sampai 34, dominasi paling banyak. Kemudian sisanya itu ada di 18-24 dan sisanya paling sedikit di 35 tahun ke atas. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, itu yang paling banyak itu justru dari WhatsApp. Jadi WA, Instagram, Facebook. Dan kebetulan 3 channel media sosial ini salah satunya dimiliki oleh Meta gitu. Jadi makanya kenapa FB dan IG Ads itu masih works banget untuk kita jalanin karena ya alasannya karena 3 ini. Karena
sosial media ini jadi salah satu yang termasuk top 3-nya gitu, yang sering dipakai sama orang Indonesia. Nah, sekarang kira-kira contohnya kayak gimana sih dari Facebook dan IG Ads itu? Mungkin teman-teman di sini udah sering terpapar dengan iklan-iklan ya ketika lagi scrolling di IG, pas lagi lihat story teman-teman, terus tiba-tiba ada salah satu brand yang nggak dikenal kok tiba-tiba muncul di story kita nih. Nah, itu mungkin jadi salah satu penerapan FB dan IG Ads teman-teman. Contohnya adalah kayak gini. Jadi di FB IG Ads itu ada beberapa format format iklan ya. Jadi pertama itu ada yang formatnya carousel. Mungkin teman-teman kalau di Facebook atau di Instagram lagi scroll-scroll tiba-tiba ada muncul nih ada brand yang nggak dikenal tiba-tiba bentukannya kayak gini nih. Nah, ini dia berarti lagi ngiklan. Kita tahu dia lagi ngiklan adalah kuncinya di sini. Di sini ada tulisan sponsor. Atau kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia di akun Instagram dan Facebooknya itu biasanya tulisannya beriklan di sini. Nah, begitu juga sama di bagian untuk format single feed itu juga sama seperti ini. Ada tulisan sponsornya juga. Nah, terus ada lagi untuk format story dan reels. Nah, untuk format story dan reels itu kan teman-teman sering nih lagi lihat story uh, brand yang teman-teman follow, tiba-tiba lagi coba geser-geser kok tiba-tiba nemu yang kayak gini nih story-nya nih. Nah, ini biasanya juga kita jalanin lewat Meta Ads gitu, lewat FB dan IG Ads. Nah, ini bentukannya sebenarnya nggak cuma gambar doang, teman-teman. Biasanya itu bisa dalam bentuk video, atau seperti ini juga gitu. Jadi tinggal tergantung kita mau iklan itu dalam format video apa single image. Dan itu bisa kita masukin ke semua media, mau itu dalam bentuk carousel, mau dalam bentuk itu single feed, story atau reels. Nah, sekarang perbandingan antara kalau kita ngiklan di Meta Ads Manager versus kalau kita langsung iklan di Buzzpost IG gitu. Nah, kalau selama ini teman-teman mungkin taunya kalau ngiklan itu lewat Buzzpost yang ada di IG. Atau sebelumnya di sini ada yang udah pernah coba ngiklan di Meta Ads Manager gitu teman-teman. Mungkin di sini ada yang pekerjaannya sama atau mungkin ada business owner di sini. Nah, biasanya kalau udah pernah jalan iklan di sini biasanya akan lebih gampang gitu. Cuman kalau misalnya untuk pemula biasanya kita jalaninnya di lewat Buzzpost IG. Nah, contohnya tuh kayak gimana? Kalau Buzzpost IG itu biasanya kalau teman-teman udah punya akun yang switch ke professional account atau business account, itu setiap teman-teman post di IG teman-teman itu biasanya akan ada muncul tombol seperti ini. Ada tombol boost post. Nah, boost post ini gunanya adalah kita ngiklan langsung dari Instagram langsung tanpa lewat Meta Ads Manager. Nah, untuk penerapannya, teman-teman ketika pilih klik boost post ini, nanti akan dimasukin masuk ke halaman seperti ini. Teman-teman goalnya mau tuh apa? Apakah mau profile visit atau mau cari traffic ke website teman-teman kalau misalnya udah punya website sendiri atau mau banyakin orang yang kirim DM ke Instagram atau ke Messenger Facebook gitu. Nah, kelemahan di sini cuma ada 3 aja kalau boost post lewat dari Instagram langsung gitu. Nah, next-nya setelah kita pilih goalnya apa nih, baru kita bisa pilih ke target audience-nya. Nah, kalau di IG boost post ini, target audience-nya itu cuma ada 2 pilihan. Pertama itu kita mau secara otomatis biarkan algoritma Instagram yang memilih audiensnya. Jadi kita cuman setup goalnya apa, kontennya apa, sama budgetnya apa. Targetingnya nanti akan dipilih oleh Instagram sendiri. Atau kedua, kita bisa pilih create your own. Jadi kita bisa setting audiens yang pengen kita tuju itu seperti apa sih. Dari interestnya, dari usianya, dari lokasinya, itu bisa kita set semua di sini. Tuh. Dan terakhir, itu kita bisa langsung pilih untuk budgetnya, budget sama durasinya di sini. Dan untuk durasinya juga itu bebas ya teman-teman. Untuk budget juga bisa minimal kalau di IG atau Meta itu bisa $1. Berarti sekarang kurang lebih 15 sampai 16 ribu. Teman-teman udah bisa ngiklan tuh dengan budget segitu. Nah, itu kalau kita ngiklan di Buzzpost Instagram langsung. Nah, cuman ada beberapa kelemahan kalau kita coba ngiklan langsung di sini. Pertama adalah untuk pilihan goals-nya itu cukup terbatas. Cuman ada 3 doang, teman-teman. Di sini teman-teman cuma bisa ada profile visit atau website visit sama DM.
Nah, sedangkan kalau di Meta Ads Manager itu lebih banyak. Itu ada 7 lebih goals-nya dibandingin kalau kita ngiklan lewat Boost Post Instagram ini. Dan untuk pilihan target audiensnya juga kalau di IG Boost Post ini juga cuma sedikit teman-teman. Teman-teman cuma bisa pilih automatic atau pilih targeting sendiri. Dan itu biasanya terbatas banget kalau dibandingin kita ngiklan langsung di Meta Ads Manager-nya. Mungkin ini coba aku hapus dulu biar nggak terlalu banyak coretan. Nah, next-nya itu, nah kalau kita iklan di Meta Ads Manager nih, itu akan ada lebih banyak. Itu ada 6 objektif di sini, di mana satu objektif itu punya goals-nya masing-masing, teman-teman. Kalau lihat di sini. Pertama, kalau misal kita pilih awareness, itu nanti akan ada goals-nya masing-masing di sini. Kalau kita pilih traffic, kita akan punya goals masing-masing juga di sini. Contohnya, kalau misalnya teman-teman pilih objektif traffic, nanti teman-teman bisa cari link clicks, bisa orang-orang yang visit ke website, ada berapa nih targetnya. Bisa juga ke sini teman-teman, Instagram profile visit, bisa juga banyakin orang yang DM ke Messenger di Facebook atau DM Instagram atau chat ke WhatsApp. Nah, itu potensinya lebih banyak dan lebih kompleks juga kalau kita misal jalanin iklan di Meta Ads Manager. Nah, next-nya itu ada engagement juga, dan ini masing-masing punya turunannya lagi. Dan biasanya itu kalau kita teman-teman udah punya pixel nih, apa itu pixel nanti akan coba aku jelasin. Teman-teman bisa jalanin yang namanya objective sales. Ini gunanya untuk kita ngiklan bisa tracking nih, berapa sih orang yang purchase dari sini, berapa sih jumlah nilai penjualan dari sini. Bahkan kita bisa tahu nih nilai efektif iklan kita tuh berapa dibanding dengan modal yang udah kita keluarin. Itu namanya ROAS. Nanti itu juga akan ke tracking di sini, teman-teman. Nah, udah kelihatan bedanya, lebih kompleks di sini dibandingkan tadi IG Boost Post. Nah, tapi apakah pertanyaannya kita nggak perlu jalanin IG Boost Post, kita cukup di sini aja? Nggak juga, teman-teman. Kalau teman-teman objektif ya mau cari followers, mau cari video views, mau cari likes, engagement, yang komen banyak, itu teman-teman bisa pakai yang Boost Post tadi. Nah, yang ini. Karena sesuai dengan objektif mereka tadi, di situ ada profile visit di sini. Biasanya kalau mereka udah visit, kemungkinan follow itu lebih besar. Nah, kedua, teman-teman juga bisa naikin traffic juga ke website. Tapi ini sebenarnya nggak optimal sih kalau dibanding sama Ads Manager, karena di sini kalau kita jalan di sini itu nggak disetting yang namanya pixel. Untuk pixel nanti akan aku jelaskan. Sama terakhir, kalau mau jalanin more messages kayak DM ke IG atau chat ke WhatsApp itu bisa lewat sini juga gitu. Jadi tergantung objektif yang teman-teman mau kejar. Jadi kalau cuma sekedar mau naikin followers, mau naikin engagement atau video views, itu bisa banget dengan teman-teman Boost Post nih. Konten yang udah teman-teman post di sini, klik aja Boost Post di sini, nanti tinggal isi di sini goalnya apa, audiensnya mau pakai yang mana, set budget sama durasinya mau berapa lama. Misalnya set budgetnya 20.000 nih dalam waktu 7 hari, dalam waktu seminggu. Udah, teman-teman jalanin, nanti akan kelihatan hasilnya di sini. Misalnya jumlah like-nya nambah, jumlah komennya nambah, atau misalnya jumlah follower juga nambah di situ. Jadi tetap kita bisa jalin juga teman-teman untuk boost post di IG ini. Nah, terus kapan kita pakai Meta Ads Manager ini? Ini akan kita pakai kalau kita memang punya website penjualan atau landing page, dan itu udah kita setup pixelnya. Nah, pixel itu adalah sesuatu yang kita set di website, dan itu fungsinya adalah untuk ngerekam aktivitas audiens, teman-teman. Jadi contoh nih, teman-teman pernah nggak ke salah satu website, misalnya website skincare deh. Udah nih masuk ke website skincare, tiba-tiba pas balik lagi ke Instagram atau ke Facebook, lagi scroll-scroll kok tiba-tiba muncul iklan yang tadi website yang aku lihat ya gitu. Nah, itu salah satu penerapan dari Pixel, teman-teman. Jadi data teman-teman, aktivitasnya udah kerekam di website mereka. Jadi kemanapun teman-teman pindah sosial media, itu iklannya akan selalu muncul di teman-teman gitu. Itulah gunanya Pixel. Nah, kalau teman-teman tadi pakai Boost Post IG itu nggak bisa seperti itu, teman-teman. Jadi cuman sekali lewat aja tuh kalau misal kita jalanin iklan di Boost Post IG gitu. Beda sama Meta Ads Manager. Kalau di Meta Ads Manager ini kita bisa tarik lagi nih orang-orang yang udah pernah lihat iklan kita, orang-orang yang udah pernah visit website kita tampilin lagi nih iklan kita ke mereka gitu, supaya mereka tertarik buat beli.
Itu. Nah, ini beberapa benefit ya kalau kita jalan di Meta Ads Manager sama di Boost Post Instagram. Kalau di Meta Ads Manager itu biasanya kita punya kontrol penuh di sini. Karena kita bisa targeting itu lebih luas di sini. Kita tuh ada bisa set by interest-nya, bisa set usia di sini, bisa set gender juga. Terus kita bisa retargeting lagi orang-orang yang pernah visit website. Apa itu retargeting? Nanti akan aku jelasin juga di next-nya. Terus kita bisa set budget di sini juga lebih fleksibel juga dibanding kalau kita set budget di Boost Post IG tadi. Sama kita bisa pilih placement juga nih. Kalau kita tadi jalanin Boost Post IG doang, itu kan munculnya cuma di Instagram doang teman-teman. Nah, kalau kita pakai ini, itu munculnya bukan cuma di Instagram doang, tapi akan muncul di Facebook juga. Itu bahkan di Messenger FB itu kadang bisa muncul iklan juga dari sana. Itu kita bisa settingnya di sini. Tuh. Nah, sedangkan kalau di Boost Post itu sederhana tadi seperti yang aku kasih tahu ya tampilannya. Cuman punya 3 goals aja, 3 objektif aja. Dan itu memang mudah digunakan karena kita cuma tinggal pilih goal, pilih audiensnya, sama set budget terus udah iklannya bisa jalan gitu. Nggak terlalu ribet, nggak terlalu kompleks dibandingin sama Meta Ads Manager. Nah, benefit kedua dari Meta Ads Manager itu juga strateginya untuk jangka panjang teman-teman. Karena di sini kita udah punya pixel dan pixel itu sebenarnya jadi aset kita sih karena dengan data itu kita bisa retargeting orang-orang yang pernah lihat ads kita, orang-orang yang pernah lihat website kita bisa retargeting lagi orang di sana untuk tertarik biar beli produk kita gitu. Nah, kalau di Boost Post ini hanya cocok untuk memulai aja nih, tanpa waktu banyak. Kayak kurang dari 5 menit juga udah bisa ads-nya udah muncul gitu. Karena benar-benar mudah banget kita langsung set di HP dan iklannya bisa muncul gitu. Nah, sama di Meta Ads Manager itu kelebihannya kita bisa buat funnel marketing. Nah, funnel marketing nanti akan coba aku bahas nih setelah ini, itu apa. Nah, kalau Boost Post IG sayangnya nggak bisa kita pakai strategi yang seperti ini. Karena dia cuman jatuhnya tuh sekali lewat ya. Jadi misalnya nih ada kalau sekelompok audiensnya di sini, kita mau iklan nih ke orang ini. Udah tuh, iklan kita udah nyebar nih di sini. Udah tuh sekali lewat aja misalnya dalam 7 hari nih, dalam waktu seminggu. Ya udah berarti dalam 7 hari itu iklan kita disebar ke audiens yang di sini aja. Iklan kita mati udah nggak disebar lagi gitu. Nah, beda kalau kita pakai Meta Ads Manager. Ini aku hapus dulu deh biar gak pusing ya teman-teman. Nah, kalau di Meta Ads Manager itu misalnya ini ada audiens nih. Nah, dari Meta Ads Manager ini kita kirim kita ke sini. Nah, di sini kan udah disebar nih iklannya. Teman-teman udah dilihat nih, mungkin ada yang lihat doang, mungkin ada yang klik like doang, atau bahkan ada yang klik masuk ke landing page kita atau ke website kita, tapi nggak jadi beli. Nah, itu nggak masalah, karena kita udah ada yang namanya pixel di sini. Jadi suatu saat kita mau iklan lagi, kita tinggal target aja nih audiensnya di sini. Nggak perlu nyari audiens baru lagi gitu di luar yang ini. Jadi lebih efektif dan cost-nya juga lebih murah gitu dibandingin kalau kita pakai Boost Post IG gitu. Semoga cukup jelas ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanya atau terlalu kecepatan boleh komen aja nggak teman-teman. Nanti aku bakal atur ya teman-teman. Aman-aman. Ini ada aman. Oke, siap. Thank you Kak Dandi untuk responnya. Kalau gitu, kalau aman aku next ke bagian funnel marketingnya gitu. Nah, seperti aku bilang tadi, ini funnel marketing itu apa? Mungkin kalau di sini nih teman yang udah pernah di jurusan marketing atau di jurusan dulu tuh di bagian bisnis, harusnya udah pernah dengar yang namanya funnel marketing nih. Tuh. Funnel marketing itu biasanya paling dikenal itu AIDA. Ada awareness atau attention, kedua itu ada interest, ada desire sama action di sini. Ini yang paling lawas dan paling lama sih model funnel marketing ini. Dan ini udah selalu sering dibahas juga di beberapa ahli Meta Ads atau beberapa ahli funnel marketing itu selalu mereka pakai yang ini, AIDA gitu. Walaupun sebenarnya ada konsep-konsep funnel marketing lainnya, cuman yang paling umum itu adalah ini, awareness, interest, desire, action. Nah, maksudnya itu apa sih awareness, interest, desire, action ini? Kalau awareness itu adalah ketika kita nge-grab perhatian orang pertama kali untuk tahu brand kita. Jadi misalnya kita brand baru nih, brand baru muncul, ini kan orang nggak banyak yang tahu nih ya, nggak ada yang tahu satupun brand ini. Nah, kita bikin brand awareness dulu. Gimana caranya biar orang-orang itu tahu, audiens itu tahu kalau brand kita tuh ada di sini. Misalnya ada brand skincare baru nih. Nah,
dia jalanin funnel marketing yang awareness dulu sebelum akhirnya mereka jalanin di action. Nah, barulah kalau orang-orang udah mulai banyak kenal nih, oh ini brand misalnya skincare Skintific nih, udah banyak dikenal. Akhirnya masuklah ke fase interest di sini audiensnya. Nah, di fase interest ini berarti mereka biasanya udah mulai coba-coba cari tahu atau seenggaknya visit IG profile mereka. Misalnya kita visit ke Instagramnya Skintific nih, atau coba cek ke website mereka, ini sebenarnya brand apa sih gitu kan. Nah ini berarti audiensnya udah mulai punya ketertarikan sama brand ini. Nah setelah mereka udah punya ketertarikan, masuklah ke desire. Ini sebenarnya mirip-mirip teman-teman, cuman agak sedikit berbeda. Kalau interest itu lebih ngebuat gimana cara orang yang tertarik untuk tahu brand kita. Kalau desire ini biasanya mereka udah punya ketertarikan di level produk. Jadi mereka udah punya ketertarikan, oh ini produknya ini misalnya skincare tuh misalnya ada face wash, misalnya ada sunscreen, atau ada untuk obat dan jerawat misalnya. Nah, itu mereka udah mulai membanding-bandingkan nih di sini dengan kompetitor lain. Nah, fasenya itu di sini, di desire. Nah, setelah mereka udah coba banding-bandingin nih, misalnya oh ini ternyata bahannya ini lebih bagus ya dibanding sama kompetitor, harganya juga lebih terjangkau, barulah masuk ke fase action ini. Di mana action ini berarti goals kita adalah untuk mereka supaya beli produk kita. Nah, untuk bisa sampai ke tahap pembelian ini itu kan funnelnya panjang ya teman-teman. Nggak tiba-tiba kita ngiklan langsung masuk ke funnel ini kan. Perlu funnel dari awareness dulu, terus masuk ke interest buat ketertarikan, masuk ke desire nih, biar mereka bisa menimbang-nimbang nih, apakah produknya bagus, bahannya bagus, barulah mereka tertarik untuk beli gitu. Jadi funnel itu panjang, makanya kalau misalnya kita tadi pakai boost post, itu nggak bisa jalin kayak gini teman-teman. Karena kalau boost post itu fasenya itu hanya untuk di awareness aja sampai interest. Itu mentok di sini. Untuk bisa ke sini itu kemungkinannya kecil banget, walaupun sebenarnya bisa. Kemungkinan tapi kecil banget dan itu nggak bisa kita tracking. Orang itu sebenarnya beli dari ads kita, apakah dari organiknya gitu. Kalau kita pakai Meta Ads Manager itu bisa ke tracking karena kita udah punya pixel. Jadi kalau misalnya dalam sehari nih misalnya penjualannya ada 120 produk yang terjual. Nah, ternyata di Meta Ads kerekamnya itu cuman misalnya 80. Nah, berarti kan sisanya itu 40 tuh dari organik. Nah, itu kan bisa ke tracking tuh. Oh, dari ads nih ternyata lebih banyak yang beli ya dibandingkan organik. Kalau kita jalaninnya dari boost post, nah itu kita nggak bisa tracking karena kita nggak tahu ini orang belinya dari ads kita apa dari organik ya gitu. Itu salah satu kelemahan kalau kita pakai boost post. Dia nggak bisa jalanin yang namanya funnel marketing AIDA ini. Tuh. Nah, mungkin teman-teman masih agak bingung kali ya penerapannya. Kalau di kehidupan sehari-hari, mungkin biar lebih nempel kali ya, biar nggak bahas produk. Ini kayak kita misalnya mau cari kenalan orang lain gitu ya. Misalnya di suatu tempat nih, atau di mall atau di sebuah undangan nih, kita mau ajak kenalan orang nih. Itu kan berarti kita ada di fase awareness nih. Kita kenalin diri dong. Kita kenalin kita siapa gitu kan. Supaya mereka punya ketertarikan di sini. Misalnya udah nanya nih, misalnya dulu sekolahnya di mana, tinggalnya di mana, atau sekarang kerja di mana, itu kan berarti mereka udah punya ketertarikan di sini. Masuklah ke desire. Misalnya udah mulai bahas yang lebih deep nih, terkait hobinya nih, apakah hobinya sama, dan lain-lain. Kalau misalnya sama, boleh kontak-kontak aja nih, biar pas weekend bisa jalan bareng misalnya sama teman-teman baru. Nah, itu berarti kan udah masuk ke fase action. Goalsnya adalah kita buat dapetin kontak orang itu gimana caranya. Ini itu sebenarnya bisa diterapin juga. Selain untuk marketing, itu bisa kita pakai juga untuk kehidupan sehari-hari teman-teman funnel ini sebenarnya. Ini sebenarnya biar lebih ke gambar aja sih, biar nggak terlalu teoritis banget. Jadi biar bisa, oh jadi maksudnya gini sih funnel marketing ini kalau kita pakai kehidupan sehari-hari gitu. Nah, cuman kalau di ini kan model lama ya. Kalau kita mau iklan itu sebenarnya dibuat lebih simpel lagi funnelnya. Jadi kita buat singkat lagi, jadi namanya itu awareness, consideration, conversion, sama loyalty. Nah, yang sama, ini sebenarnya sama kaidah. Cuman bedanya kalau di awareness itu dia itu tetap satu. Nah, yang beda itu di sini teman-teman, di consideration. Kalau tadi itu kan ada interest sama desire kan. Nah, itu kita jadi satu di funnel ini namanya consideration. Jadi tujuannya adalah untuk membuat orang ini mulai menimbang-nimbang nih produk kita, mulai mencari tahu
apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan mereka atau enggak. Nah, itu ada di fase ini. Baru masuk ke bagian action tadi, yaitu di conversion. Nah, terus loyalty ini apa? Loyalty ini sebenarnya bukan bagian dari AIDA. Karena kalau AIDA tadi itu adalah bagian dari awareness sampai conversion aja. Loyalty ini adalah bagian CRM, Customer Relationship Management. Itu tugasnya bukan dari ads, tapi itu lebih ke kayak misalnya untuk email marketing atau WhatsApp marketing. Jadi database-nya udah masuk, kita tinggal broadcast broadcast aja nih. Kita lagi ada promo ini nih. Mungkin teman-teman kalau misalnya dulu sering beli produk skincare nih, misalnya di Shopee deh atau di Tokopedia, itu kalau udah beli kan kadang ada chat masuk ya. Chat masuk di notifnya itu dari penjualnya. Kayak dia nawarin promo. Nah, ini salah satu termasuk loyalty. Karena teman-teman udah pernah beli di sana, jadi database-nya udah masuk. Mereka tinggal kasih promo aja ke orang yang udah beli gitu. Jadi nggak perlu lagi jalanin ads buat nyari audiens baru di sini. Sampai akhirnya convert. Karena itu kan makan cukup biaya juga ya, cukup mahal juga gitu. Nah, kalau di loyalty ini biasa tugasnya adalah ke email marketing. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah subscribe brand tertentu, itu kan sering dapat newsletter tuh ya. Kayak lagi ada promo apa, nah itu salah satunya loyalty nih, masuk ke conversion ini. Jadi sebagai audiens atau pelanggan khusus lah yang udah punya loyalitas ke brand tertentu gitu. Nah, kalau untuk dalam ads, nah mungkin ini agak bingung ya. Terus kalau dalam ads itu penerapannya tuh gimana sih gitu? Kalau ini kan dalam dalam segi marketing secara generalnya gitu ya. Kalau dalam ads, kegunaannya adalah seperti ini sih. Kalau misalnya kita awareness, brand baru nih, sebenarnya nggak harus brand baru. Kayak brand lama pun sebenarnya butuh awareness. Contoh, eh, teman-teman di sini kalau misalnya minum air putih atau ini, kira-kira brand yang ter teringat sama teman-teman brand apa teman-teman? Kan ada banyak tuh air putih tuh ya. Nah, kira-kira yang kepikiran teman-teman biasanya langsung nempel apa nih? Top one ya, Aqua. Nah, bener. Ada ini, Aqua. Ada lagi nggak teman-teman? Pasti yang paling banyak tuh Aqua kan. Kayak orang mau beli air putih, air mineral pasti yang pikiran orang mau beli Aqua kan. Nah, bener. Kayak Saiful juga Aqua, betul. Padahal kan ada banyak ya, ada Le Mineral, ada Cleo gitu kan. Le Mineral, oke, kayak ini, oke, bagus. Berarti top 2-nya ini nih, Aqua dan Le Mineral nih, yang paling banyak diingat sama orang berarti. Nah, kenapa Bisto? Waduh, ini beda nih, Mas W ini. Boleh, boleh. Nah, mungkin kenapa brand Aqua itu kan udah lama banget ya. Kayaknya sebelum kita lahir juga udah dibangun gitu, udah build brandnya. Tapi kenapa sampai sekarang itu masih ngiklan di TV deh, contohnya. Karena tujuannya mereka nge-build awareness di sini, teman-teman. Makanya aku bilang funnel marketing awareness ini nggak cuma untuk brand baru, tapi brand yang udah lama pun, brand yang udah established pun, itu perlu gunain funnel marketing ini. Karena biar bisa jadi top of mind, kata kuncinya. Kayak ini kan aku tadi, nih teman-teman, air mineral atau air putih, yang kepikiran apa? Aqua, Le Mineral, itu kan udah berhasil jadi top of mind masyarakat nih berarti kan. Berarti iklannya berhasil nih. Jadi orang kalau mau beli air putih ya ingatnya Aqua sama Le Mineral aja gitu. Nah ini ada di tahap awareness ini teman-teman di sini. Nah, kalau consideration itu biasanya mungkin awareness dulu ya. Bisa brand baru nih, model iklannya itu biasanya dalam bentuk video. Jadi kayak video branding ya, kayak perkenalan produk gitu. Biasanya itu di sini fasenya. Nah, kalau di consideration itu biasanya bukan kayak video branding lagi, tapi lebih menampilkan produk-produknya nih. Jadi misalnya kayak produk sepatu deh gantian ya. Misalnya ada produk sepatu baru, nah mereka udah mulai nampilin nih produk ini, misalnya solnya nih lebih tahan lama nih, lebih bagus gitu. Dalam bentuk image misalnya, dalam bentuk video juga bisa gitu. Nah ini masuknya di funnel consideration. Nah kalau conversion itu kita udah nggak bahas solnya terbaik lah, itu nggak. Kita langsung ngasih hard selling, kita ngasih promosi. Misalnya sepatu ini lagi promo nih, harga sekian, diskon 30%, dan terbatas untuk dalam minggu ini aja misalnya. Nah itu funnelnya di conversion. Jadi setiap funnel itu metode konten iklannya itu beda-beda teman-teman. Nggak bisa kita pakai satu iklan buat semua funnel, itu nggak akan work sih. Kalau bisa, bisa aja, bisa jalan. Cuman kalau apakah efektif, enggak. Karena sesuai judul kita hari ini efektif strategi kan. Kalau mau efektif ya kita nggak bisa jalan kayak gitu. Kita harus masing-masing funnel itu punya kontennya sendiri gitu. Jadi kalau awareness itu lebih ke perkenalan, perkenalan produk nih. Atau misalnya kayak tips and trick
biar orang visit IG profile kita, itu bisa juga. Consideration itu lebih bahas ke produknya. Misalnya kalau skincare tuh, misalnya ini kita dari bahan 0,05% dari niacinamide, terus ada bahan aloe vera, nah itu udah masuk ke fase consideration. Nah kalau conversion, itu ke promo nih, misalnya bundling, beli 2 gratis 1, nah itu udah termasuk di funnel conversion. Nah kalau loyalty ini tadi masuknya promo juga. Jadi conversion dan loyalty ini itu masuknya promosi semua, hard selling semua teman-teman. Karena untuk video perkenalan produk, terus produk-produknya ini ada apa aja, bahannya ada apa aja, itu udah kita bahas di funnel yang di sini. Nah ini ada istilah juga sih teman-teman. Ada istilah namanya itu, ini tuh namanya tofu. Terus ada lagi namanya di sini tuh mofu, sama di sini tuh namanya bofu. Nah ini tofu tuh tapi bukan makanan ya teman-teman. Tofu itu singkatan dari top of funnel. Jadi funnel paling atas. Mofu itu biasanya disebutnya middle of funnel. Tuh, funnel yang ada di tengah-tengah di antara awareness dan conversion. Nah, kalau bofu itu biasanya sebutannya bottom of funnel. Funnel paling bawah yaitu conversion. Nah, ini biasanya daripada bilang awareness consideration itu kan kayak terlalu panjang ya. Jadi biasanya orang nyingkatnya kayak tofu, mofu, bofu. Jadi misalnya buatin konten untuk funnel mofu dong gitu. Nah, kita udah kebayang nih berarti yang perlu kita buat adalah lebih ke benefit produknya gitu. Bahannya apa, misalnya kualitasnya terbaik atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya kita mau buatin, misalnya tolong buatkan konten untuk funnel Bofu. Nah, berarti kita udah punya gambaran nih. Bofu itu berarti kan conversion, berarti hard selling. Nah, berarti kita bisa bikin konten iklan yang berupa promosi. Misalnya promo 30% atau bundling beli 2 gratis 1. Nah, itu udah harusnya udah bisa kebayang teman-teman ya. Itu. Nah, ini untuk marketing funnelnya. Nah, terus di sini oke. Nah, di sini aku akan coba buat lagi teman-teman penerapannya. Kalau tadi kita bahas funnel, di sini kita akan bahas namanya campaign structure. Nah, jadi di Meta Ads itu ada yang namanya campaign structure. Pertama itu ada yang namanya level campaign di sini. Nah, setelah di level campaign kita masuk ke level ad set namanya. Baru terakhir itu kita masuk ke level ad. Nah, level campaign ini maksudnya apa? Level campaign ini biasanya kalau kita mau set objektif nih atau goals teman-teman. Kayak tadi yang aku share di awal-awal ya. Objektif di Meta Ads itu kan ada 6 tadi ya. Ada dari awareness, terus ada traffic, ada engagement, ada leads, terus ada video view sama conversion. Nah, itu kita pilih nih. Di level campaign itu target yang pengen kita tuju itu apa sih sebenarnya? Contohnya misalnya kita mau naikin traffic ke website kita. Nah, kita pilih nih di sini di level campaign. Pilihlah objektif traffic di sini. Nah, setelah kita udah pilih objektifnya di sini, misalnya traffic. Nah, kita masuk ke bagian level ad set. Nah, kalau level campaign tadi itu kita cuma bisa setting objektif aja. Nah, kalau di level ad set ini kita bisa set target audiensnya. Nah, jadi kayak kita mau set nih, misalnya kita mau set orang yang tinggal di lokasinya di Jakarta aja nih, misalnya itu. Atau misalnya dari segi usia. Usia mau dari 21 tahun sampai 45 tahun misalnya. Terus gendernya apakah mau wanita dan pria atau cuma salah satu, itu bisa. Untuk saat ini berarti all gender. Berarti wanita dan pria. Kita akan targetin lokasi di Jakarta, usia 2-45, dan gendernya itu pria dan wanita. Nah, terus ada yang namanya di sini itu bagian interest teman-teman. Interest itu kayak ketertarikan teman-teman terhadap suatu konten kali ya. Jadi misalnya teman-teman selama ini kan kalau di sosial media kan sering scrolling dan sering follow beberapa akun kan. Nah, di akun itu nggak mungkin dong semuanya lucu-lucuan, pasti ada yang serius, ada yang tentang misalnya keuangan, menabung, ada yang tentang edukasi misalnya, ada juga tentang berita misalnya, mungkin kayak vokatif, ISS, atau Foxit sekarang yang lagi rame. Nah, itu ketertarikan itu nanti algoritmanya masuk ke sistem Meta. Jadi misalnya kita bisa set interest orang-orang yang suka misalnya makan nih, suka makan, suka masak,
Sama misalnya, berarti kalau dia suka makan, suka masak, harusnya tertarik sama, hal-hal berbau dengan dapur gitu, kitchen. Nah, kita set interest di sini. Nah, jadi setiap kita mau set audience itu di level ad set, teman-teman, bukan di level campaign. Level campaign itu khusus kalau kita mau set objektifnya aja. Kayak tujuan kita nih mau apa sih? Apakah mau ngejar traffic ke website? Apakah penjualan? Ataukah pengen ngejar visit Instagram profile biar followersnya banyak? Atau misalnya mau ngejar video views? Nah, itu kita setnya di level campaign. Nah, kalau di level ad set itu lebih ke audience-nya. Nah, selain kita cuma bisa set audience aja, kalau di level ad set itu kita bisa setting placement-nya juga. Sesuai yang aku bilang, kalau di Mata Ads itu kita nggak cuma bisa pilih placement Instagram, tapi kita bisa pilih juga di Facebook juga placementnya. Jadi kalau misalnya di Facebook itu kan ada banyak ya, ada di Marketplace, terus ada di Messenger, terus ada lagi di Story terus di Feed. Nah sama juga dengan di Instagram, kita bisa setting itu di mau munculnya tuh iklan tuh di mana sih? Mau di Feed kah? Mau di Story kah? Itu bisa. Mau di Reels kah? Itu bisa juga. Nah itu apa mau di ke semuanya itu bisa juga teman-teman. Kita bisa pilih. Bahkan kita bisa pilih, kalau ini kan manual ya, kita pilih manual. Kalau di level ads kita bisa pilih automatic juga. Jadi kita pilih automatic, jadi biarkanlah Facebook yang akan menentukan nih konten itu akan masuk di placement mana sih, apakah di Facebook kah, ataukah di IG doang kah gitu. Itu bisa kita pilih automatic. Nah itu kita bisa settingnya di level ad set. Nah selain kedua ini, kita bisa setting budget juga di level ad set teman-teman di sini. Biasanya kita settingnya sebelum kita set interest ya. Sebelum kita set audience, kita bisa set budget di sini biasanya. Nah, untuk set budget itu ada dua. Pertama itu di level ad set atau kedua itu di level campaign di sini. Jadi ada dua pilihan. Harus salah satu teman-teman, nggak bisa dua-duanya. Kalau misalnya kita set di level campaign, ya itu bisa berarti itu namanya CBO, Campaign Budget Optimization. Istilah orang sering pakai ya. Kalau kita setting budget di level ad set itu namanya ABO biasanya. Ad set Budget Optimization gitu. Nah, kapan kita pakai CBO, kapan kita pakai EBO, nah itu kayaknya panjang dan nggak bisa aku jelasin di sini karena nggak akan cukup juga waktunya. Karena kita akan bahas ke efektif strateginya aja. Karena kalau ini lebih technical untuk setting ini. Nah, selain kita set budget, setelah itu baru kita masuk ke bagian level ads-nya, teman-teman di sini. Nah, level ads itu isinya apa? Nah, karena kita udah tadi setting objektif di sini, setting audience, placement budget di sini, nah kita sekarang setting kontennya. Konten yang mau kita pakai itu mau kayak gimana gitu. Apa yang mau kita pakai itu di sini, teman-teman. Nah, ada dua ada dua opsi. Pertama, kita bisa setting pakai post yang udah ada. Jadi pakai existing post namanya. Jadi ini post di profile IG kita nih yang udah kita post, itu bisa kita iklanin juga lewat sini. Atau kedua, kita bisa nge-create ads baru di sini. Nah, di sini. Biasa nanti ada menu tuh namanya judul create ad. Nah, ini berarti kita perlu upload image atau videonya ke metanya gitu. Jadi ada dua opsi. Nah, yang paling sering dipakai di mana? Dua-duanya bisa dipakai, teman-teman. Tergantung teman-teman mau prefer mau buat ads baru kah, apa pakai post yang ada di Instagram aja gitu. Cuman biasanya kalau brand-brand itu paling sering pakai create ads ini. Existing post ini biasanya kalau cuma ngejar engagement, biar likes-nya banyak, biar komennya banyak, biar video bisa banyak, nah itu mereka biasanya ngejar pakai yang existing post ini nih. Jadi buat ngehack lah algoritma ya. Kalau misalnya pakai organik nih kok nggak naik-naik nih video view sama like-nya ya mereka ngejar pakai ini gitu. Ini salah satu triknya mereka gitu. Nah kalau pakai create ad ini kita perlu buat kontennya dulu gitu. Misalnya buat kontennya sesuai dengan funnel tadi ya. Kita mau jalanin awareness apakah yang untuk di funnel consideration atau di conversion. Kalau conversion berarti ya kita nge-create ad-nya khusus yang berbau promosi aja teman-teman kayak diskon 30% atau bundling beli 2 gratis 1 gitu. Kalau di consideration berarti yang seperti aku bilang tadi di funnel middle of funnel berarti kita bisa buat iklan yang angle-nya tuh kayak benefit produknya gitu. Benefitnya misalnya kalau tadi kan lebih ke brand ya. Kalau misalnya jasa nih, misalnya ada jasa cuci sepatu. Nah, kita bisa tampilin benefitnya misalnya cuma 2 jam sepatunya udah bersih, kinclong, dan kering. Terus benefit kedua bisa antar jemput. Nah, itu kan salah satu benefitnya ya. Kalau misalnya tadi ke skincare berarti lebih ke produknya, ke bahannya. Bahannya pakai niacinamide, misalnya anti radang buat yang punya kulit sensitif. Nah, itu bisa buat create ad di sini nanti. Nah, di bagian create ad ini sebenarnya bukan konten doang.
kita bisa setting yang namanya caption. Captionnya apa? Kayak kita buat posting di IG ya. Terus headline-nya apa? Headline ini biasanya akan muncul di Facebook doang sih. Kalau di Instagram itu jarang banget muncul. Biasanya akan muncul di kalau placement-nya teman-teman pilih yang Facebook. Selain kita pilih caption, headline, di bagian level ads itu kita bisa setting untuk kalau misalnya conversion ya, kita bisa pilih katalognya tuh apa. Misalnya teman-teman punya website nih, terus punya website itu dari katalog Shopify misalnya. Nah, itu bisa teman-teman setting di sini gitu. Cuman itu untuk advance ya, karena technical banget untuk integrasinya gitu. Cuman biasanya yang paling banyak itu untuk bikin level ads itu biasanya cukup kontennya aja, terus bikin caption sama headline. Sama teman-teman mau arahin orang ketika lihat ads ini pas ngeklik itu mau diarahin kemana. Nah, itu kita setting juga di bagian sini. Website linknya itu apa? Apakah mau ke Instagram profile, apakah langsung ke website teman-teman, ataukah ke marketplace, ataukah ke Linktree sekarang, atau ke link ID yang lagi rame sekarang, itu bisa juga disetting di sini. Itu. Nih, semoga nggak bikin pusing ya teman-teman baik coretan. Mungkin kalau misalnya udah paham atau misalnya butuh agak pelan boleh di komen aja teman-teman. Nanti aku bisa ulang kok materinya, tenang. Nah, sama mungkin ada pertanyaan teman-teman nih. Kalau misalnya aku mau buat ads, eh, nah boleh bener. Kalau misalnya teman ada nanya nggak apa-apa kok, di komen aja nggak apa, nanti aku baca. Kalau misalnya teman-teman misalnya mau buat ads nih, brand baru, berarti kan butuh yang namanya benchmark ya, butuh lihat kompetitor juga kan. Nah, biasanya apa sih yang dilakukan sama advertiser kalau misalnya mau buat konten iklan? Nah, itu teman-teman bisa, ini aku close dulu, namanya ad library. Nah, di sini teman-teman, namanya ad library Facebook, teman bisa ke Google, terus ke sini. Nah, terus nanti ini gratis ya dan nggak perlu login juga teman-teman. Ini ad library ini adalah salah satu konten bank ads yang ada di Meta. Jadi ini seluruh konten dari brand-brand semua yang pernah iklan di Meta, yang dulu pernah jalan, bahkan yang sampai sekarang jalan itu kita bisa lihat di sini konten mereka. Nah, untuk bisa lihatnya itu teman bisa pilih nih, misalnya di Indonesia. Terus ad kategorinya jangan lupa di setting yang all ads. Nah, baru kita ada dua opsi di sini. Bisa pilih search by keyword, misalnya, atau brand ya. Kita bisa by keyword atau brand. Nah, kalau brand kita bisa pilih nih. Misalnya ini ya, Skintific Indonesia. Oh, sorry, yang ini. Nah, ini. Nah, kita bisa lihat nih, oh mereka lagi iklan konten yang ini loh gitu. Nah, dari sini kan kita bisa buat benchmark, kita buat konten juga kan di sini. Misalnya mereka, oh lagi jalanin ini nih, lagi jalanin promosi kayak gini nih. Nah, ini kita bisa coba ATM ya, amati tiru dan modifikasi buat brand kita. Kalau misalnya sama-sama di brand skincare juga. Atau misalnya dalam bentuk video, ini nggak akan aku play karena volumenya kayaknya bakal gede banget nih, karena belum aku setting lagi untuk volumenya. Nah, sama ini terkait kayak gini juga nih, kayak ada before after juga. Nah, ini cuman before after ini sebenarnya agak risky ya teman-teman, karena ini untung-untungan. Karena dari Meta Ads juga ada beberapa policy kalau kita nggak bisa ngiklanin yang sifatnya itu before after kayak gini sebenarnya gitu. Makanya ini bisa lolos sebenarnya untung-untungan sih gitu. Kalau kita brand baru mau coba kayak gini, pasti akan kena tolak, kena reject gitu. Dan akun kita biasanya kena restrict gitu. Dan itu urusan ribet biasanya gitu. Nah, misalnya contoh, kalau tadi kan berdasarkan dari brand ya. Misalnya contoh untuk brand sepatu deh. Ini berdasarkan dari keywordnya ya. Tulis saya sepatu. Di sini nanti akan beberapa muncul konten iklan. Nah, ini ada 5.300 iklan, berarti teman-teman yang lagi iklan dengan keyword sepatu. Nah, di sini ada banyak. Nah, kayak gini. Ada paket usaha di sini. Nah, ini dia objektifnya adalah visit Instagram profile nih. Jadi kalau kita klik berarti dia akan ngarahin ke IG mereka gitu. Kalau di sini, oh berarti ini mereka lagi pakai objektif traffic ke WhatsApp. Jadi biar banyak orang yang ngechat di WhatsApp-nya nih. Nah, ini bisa bisa kita lihat di sini. Jadi selain kita bisa lihat kontennya, selain kita bisa lihat captionnya, kita bisa lihat juga objektif yang lagi mereka pakai di sini. Tuh. Nah, contohnya kayak gini. Ini kan juga sama nih, kontak us. Ini ke WhatsApp juga.
Misalnya skincare deh. Nah, kayak gini. Kayak gini nih, contoh Learnmore. Ini kan berarti kan kemungkinan ada dua. Kalau nggak dia diarahin ke website mereka atau ke marketplace biasanya. Ke Shopee atau ke Tokopedia biasanya. Nah, sama di sini selain kita bisa lihat konten sama caption, sama objektifnya apa, kita bisa lihat juga placement yang mereka pakai. Oh, mereka ternyata ini placementnya itu ada di Facebook, ada di Instagram, Audience Network. Ini sebenarnya masih bagian dari Meta. Sama Messenger. Ini kalau DM di Facebook ya, namanya Messenger. Nah, beda kan sama ini. Mereka cuma jalan di Facebook, Instagram doang, tapi dia nggak jalan di Messenger sama di Audience Network. Jadi kita bisa tahu nih, oh brand ini lagi pakai strategi ini gitu. Cuman kita cuman bisa tahu sebatas ini aja teman-teman. Kita nggak bisa tahu mereka pakai ngeset targeting audience yang kayak gimana, budgetnya berapa ini itu kita nggak bisa tahu. Kalau itu sifatnya konfidensial soalnya. Jadi kita cuma tahu konten yang mereka pakai itu seperti apa sih strateginya gitu. Contoh kayak gini nih, kayak yang iklan ini berarti dia cuman iklan di Instagram doang. Nah, kemungkinan ini dia pakai boost post nih. Karena biasanya kalau advertiser cuma iklan di sini doang, kemudian pakai boost post. Dan ternyata bener. Dia objektifnya pakai visit Instagram profile. Kayak yang aku jelasin tadi. Kalau kita pakai boost post, itu objektifnya cuma 3 kan. Kalau nggak website traffic, visit Instagram profile. Kalau nggak banyakin chat ke DM IG gitu. Nah, ini ternyata bener. Mereka jalanin yang visit IG profile pakai boost post. Nah, beda sama ini mereka pakai marketplace ya. Diarahin ke Shopee. Nah, sebenarnya kalau iklan itu ada yang nama juga SIPAS. Jadi, Collaborative Performance Advertising Solution itu kerjasama antara Meta sama Marketplace, teman-teman. Jadi itu kalau kita punya Marketplace nih, jualan di Marketplace itu bisa kita integrasikan katalog kita buat diiklanin di Meta sama di Instagram. Nah, itu cuman memang kita harus punya Marketplace dulu, dan itu ratingnya juga harus bagus dulu, baru kita bisa jalanin itu gitu. Kalau kita masih brand baru, itu masih belum bisa sih. Jadi kita masih pakai Meta Ads yang biasa dulu, Meta Ads Manager biasa. Itu. Nah, mungkin karena jamnya juga udah mau menunjukkan jam 9, jadi mungkin bisa aku serahkan sementara dulu ke Kak Devi. Oke, thank you nih Mas Aldo buat penjelasannya sejauh ini. Nah, teman-teman tadi kita masih kejeda ya, berarti tadi kita belum ngebahas nih poin bonusnya dari Mas Aldo gitu. Tapi ini juga udah ada pertanyaan dari Kak Heni, tapi kita pending dulu karena ada info yang menarik nih buat teman-teman semua yang ada di sini gitu. Tadi kan kita udah ngebahas ya teman-teman kalau ternyata emang di webinar ini tuh terbatas karena iyalah kita cuma ngebahas 2 jam gak mungkin kita ngebedah ads secara seluruhan dan teman-teman tuh langsung ahli gitu ya kan. Itu kayak keajaiban banget gitu. Dan kayaknya nggak mungkin terjadi kayak mentor expert pun nggak bisa ngajarin teman-teman langsung ahli di ads marketing hanya dengan waktu 2 jam. Kecuali itu clickbait ya teman-teman. Nah, teman-teman, sebenarnya di sini jadi apa sih kalau misalkan teman-teman tuh mau belajar mulai dari belajar organic marketing, terus juga ads marketing ataupun hal-hal yang lainnya yang mendalam digital marketing. Nah, itu teman-teman tenang aja nih karena di Jiko tuh punya kelasnya nih teman-teman yaitu bootcamp full stack digital marketing bootcamp ditambah bahkan ada kelas bahasa Inggrisnya. Kapan lagi teman-teman? Teman-teman udah dapetin bootcamp digital marketing, terus teman-teman ada kemampuan bahasa Inggris. Jadi kan teman-teman kayak kita tahu ya kalau misalkan digital marketing tuh luas banget nih teman-teman peluang karirnya gitu. Teman-teman bisa jadi digital marketer secara profesional ataupun juga banyak nih freelance-freelance misalkan teman-teman juga menjadi afiliator gitu ya atau bahkan teman-teman mau ngebangun brand sendiri gitu, buka bisnis sendiri. Nah, itu tuh kan nggak lepas nih dari ilmu digital marketing. Jadi teman-teman di sini Digicode punya bootcamp full stack digital marketing bootcamp ditambah English course. Nah, kira-kira kayak gimana gitu ya? Kita bahas lebih lanjut nih, teman-teman. Jadi untuk fasilitas bootcampnya sendiri, teman-teman tuh udah dapat 24 sesi pertemuan untuk digital marketingnya. Kemudian di sana juga ada soft skill session. Jadi teman-teman nggak hanya dilatih secara hard skill, teman-teman tuh juga dilatih secara soft skill. Apalagi kita tahu ya kalau misalkan digital marketing tuh kita butuh presentasi ataupun nanti kita butuh mem, membuat tulisan dengan indah gitu ya untuk promosi dan lain-lain. Nah, itu kan pasti butuh skill komunikasi yang bahkan itu nanti nggak akan dipelajari gitu kalau misalkan kita hanya hard skill doang nanti. Makanya di Gcode itu menambahkan sesi soft skill nih teman-teman.
Ini juga ada teman-teman tuh udah dapetin 25 sesi English class. Nah, English classnya dari mana? Nah, teman-teman mungkin bisa lihat di sini ya ada logo Cakap. Teman-teman juga mungkin ada yang pernah dengar tentang Cakap atau ada kalau misalkan belum tahu coba boleh dicari tahu. Jadi Cakap itu juga platform kelas bahasa ya teman-teman yang cukup besar gitu. Jadi nanti untuk kelas bahasa Inggrisnya itu akan diisi oleh mentor dari Cakap. Nah, selain itu teman-teman, kalau misalkan di webinar itu kita hanya ngedengerin aja, kalau misalkan di bootcamp tentunya nggak ngedengerin ya, bahkan teman-teman tuh dibantu untuk ngebangun portofolio. Jadi pasti ada final projectnya sebagai portofolio building teman-teman. Dan pastinya juga ada sertifikatnya bahkan nggak cuma elektronik ya teman-teman, nanti juga akan ada sertifikat fisik, terus juga ada rekaman kelas dan PPT yang bisa diakses seumur hidup. Jadi teman-teman kalau misalkan udah selesai ikut bootcamp itu teman-teman masih bisa akses rekaman kelas dan PPT materinya. Dan untuk itu teman-teman, aku juga mau ngucapin selamat nih karena peserta webinar di sini gitu ya sih. Teman-teman tuh bisa ngedapetin harga spesial. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat sendiri gitu ya. Kalau misalkan harga normalnya itu di 12,5 teman-teman. Nah, sekarang di media sosial dan website Digicode itu tuh lagi masang promo early bird yang dimana 6,25 juta. Tapi untuk teman-teman nih yang ikutan webinar digital marketing series gitu ya, mungkin mungkin dari webinar yang pertama, ini webinar kedua dan webinar berikutnya, teman-teman peserta webinar tuh dapat harga spesial nih di 4,25 juta aja. Teman-teman boleh cari di ya mungkin teman-teman boleh searching gitu ya harga bootcamp digital marketing tuh di luaran berapa, teman-teman boleh bandingin sendiri. Di mana 4,25 aja teman-teman udah dapet digital marketing ditambah English kelasnya kan. Jadi kalau aku sih jadi teman-teman aku nggak mikir panjang gitu ya. Oke teman-teman, nanti periode ini tuh sebenarnya juga terbatas, jadi nggak selamanya ada dan harga ini benar-benar khusus juga untuk di webinar gitu ya. Nah, untuk detailnya nanti juga akan dibagiin di chat Zoom ya teman-teman. Jadi teman-teman ya, untuk ngeklaim harga spesial, teman-teman tuh boleh untuk chat WA admin yang akan dibagikan di chat Zoom. Nah, itu teman-teman. Mungkin kita intip lagi kali ya untuk opening bootcamp-nya sendiri teman-teman. Jadi opening bootcamp-nya bakal opening di tanggal 3 Januari jam 8 sampai jam 22 ya teman-teman. Sebenarnya kalau opening bootcamp juga cuma 1 jam sih, jadi jam 21. Cuma untuk jadwal kelasnya untuk yang digital marketing itu bakal ada di Selasa Kamis. Jamnya juga sama seperti jam kita webinar pada malam hari ini. Nah, untuk kelas bahasa Inggrisnya itu tuh ada di Rabu Jumat di jam 19 sampai 19.50 aja. Oke, ini mentornya ya teman-teman. Mungkin kemarin udah sempat ketemu sama Kak Rizku sebagai mentor digital marketing. Nah, terus di sini juga nanti pasti bakal ketemu lagi teman-teman sama Mas Aldo. Jadi Mas Aldo ini salah satu mentor yang bakalan ngisi di bootcampnya. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi ngerasa cocok nih dengan penjelasannya Mas Aldo, teman-teman mau explore lebih dalam tentang berkarir digital marketing itu gimana? Nah, teman-teman boleh ketemu lagi sama Mas Aldo di bootcampnya. Selain Mas Aldo sama Karisku yang mungkin teman-teman udah pernah ketemu, di sini juga nantinya bakalan ada Mas Satrio sebagai SEO spesialis dan juga ada Mbak Dewanti sebagai senior digital marketing di digital media. Oke teman-teman, nah ini kita belajarnya apa aja sih? Nah nanti tuh teman-teman bakalan bener-bener dari dalam dari awal ya teman-teman dari awal terus kemudian juga mendalam gitu loh di bootcampnya. Jadi ada digital marketing strategi, user persona, content planning, content research, social media, content creation, organic marketing yang lebih dalam pasti ads marketing, website, SEO, community influencer marketing, email marketing, dan juga bahasa Inggris sama soft skill-nya. Oke, teman-teman. Jadi tunggu apa lagi kalau misalkan teman-teman mau belajar digital marketing dan mau ngeklaim harga spesialnya, boleh langsung chat WA admin nanti yang akan aku share di chat Zoom dan sampai ketemu lagi di bootcamp ya teman-teman. Aku tungguin teman-teman di bootcamp digital marketing semuanya. Oke, mungkin itu kali ya sekilas info dari aku. Mungkin kita balik lagi mungkin ke materinya. Mungkin dari Mas Aldo mau dilanjutkan atau mau dijawab pertanyaan yang di chat Zoom juga boleh, Mas. Silakan Oke, Mas Aldo. sip sip. Thank you Kak Devi. Mungkin aku coba mau jawab dulu sementara nih buat 2 pertanyaan masuk dari Kak Heni sama Kak Avaldi. Nah, kalau dari Kak Heni, mau tanya terkait iklan di WhatsApp, apakah bisa tersambung ke library Facebook? Nah, mungkin ini coba aku jelasin lagi ya. Kalau di library Facebook itu sebenarnya, bukan untuk kita setup campaign di sini. Tapi library ini fokusnya adalah kita cuman bisa lihat konten
dari brand lain, Kak Heni. Jadi fungsinya kita lihat ini adalah biar kita tahu nih sebenarnya brand-brand lain tuh buat konten tuh kayak gimana sih gitu. Terus caption yang mereka pakai tuh seperti apa. Nah, itu tujuan kita pakai ad library. Karena ini tanpa login pun kita udah bisa pakai ini gitu. Nah, kalau pertanyaannya adalah untuk iklan di WhatsApp, mungkin ini pertanyaannya lebih ke apakah bisa tersambung ke Meta Ads Manager mungkin ya kalau aku tangkapnya. Nah, itu bisa. Jadi nanti kita bisa setting, ini sebagai contoh aja. Jadi nanti kita bisa setting, misal kita mau jalan ini campaign traffic. Nah, ini kan ada pilihannya Kak ya, ada Messenger, ada Instagram, ada WhatsApp tuh. Nah, kita nanti bisa klik di sini. Nah, nanti masuklah ke bagian level ad set. Nah, kalau level campaign ini kan sesuai aku bilang ya, kita cuma bisa set objektif aja di sini. Objektifnya apa, sama kalau mau set budget juga bisa di sini langsung nih. Misalnya 200.000, nah masuklah ke level ad set di sini. Jadi ada tiga level, ada level campaign di sini, level ad set untuk kita setting audience sama level ads di sini. Nah, kalau di level ad set ini, nah kita bisa pilih conversion location-nya tuh mau kemana? Apakah ke website, apakah ke message kayak Messenger, Instagram atau WhatsApp di sini, ataukah mau kita Instagram profile di sini atau mau dapetin orang banyak calling ke nomor kita. Nah, kalau pertanyaan dari Kak ini berarti masuknya ke sini, Kak. Itu bisa masuk ke sini, nanti pilih aja yang di sini, terus nanti pilihlah yang ini, conversations. Karena tujuan kita adalah biar orang banyak yang chat ke WhatsApp kita. Kalau link clicks, beda sama link clicks itu apa? Kalau link clicks itu ini singkat aja ya, karena ini detail banget. Kalau link clicks itu sebenarnya cuma sebatas orang ngeklik link ads kita aja. Tapi apakah dia benar-benar ngechat ke WhatsApp itu belum tentu. Jadi kadang jumlah link clicks-nya misalnya ada 100 nih. Ada 100 link klik, ternyata yang masuk ke chat cuma 50%-nya hilang gitu. Nah, itu udah jadi hal umum sih biasanya. Jadi pilihlah yang ini. Nah, tinggal masukin ke WhatsApp Kahini aja di sini. Tapi ini harus connect dulu account-nya. Ini bisa pakai WA personal atau bisnis sih. Cuman biasanya yang paling di approve itu paling sering pakai WA bisnis di sini. Nanti kita perlu connect dulu account-nya, terus udah kita tinggal setting aja nih mau lokasi di mana. Terus di sini kita bisa pilih nih usianya berapa, gendernya apa, sama kita bisa set interest di sini. Terus kita pilih placement-nya deh di sini. Terus nanti kita tinggal set untuk di level ads-nya nih. Untuk kontennya di sini mau seperti apa di sini. Nah, mungkin ini kalau lihat di dashboard kayak banyak banget section-section atau tombol tertentu ya teman-teman. Mungkin ini nggak pusing kok sebenarnya kalau udah sering jalan di sini itu. Nah, mungkin kalau untuk pertanyaan ini jawabannya adalah bisa Kak ya. Bisa tersambung ke Meta Ads Manager gitu. Nah, nextnya kalau dari Kak Valdi itu terkait gimana iklan kita lebih tertarget, contohnya kita jualan properti. Nah, kalau jualan properti itu memang itu kan journey kan panjang ya Kak. Kita nggak bisa samain kalau orang beli di marketplace atau misalnya beli produk skincare di website, itu kan beda banget sama orang beli properti ya, karena kan memang harganya mahal banget. Dan itu biasanya kita masuknya itu leads biasanya. Jadi kayak misalnya leads yang berapa masuk dari ads, terus kita arahkan ke sales nih, bagian sales untuk meyakinkan dia tertarik untuk beli propertinya gitu. Jadi journey memang cukup panjang. Nah, cuman kalau untuk dari sisi ads-nya nih, sebagai kita performance marketing di Meta Ads-nya, itu kita bisa pilih lokasi biasanya sesuai dengan area properti itu berada sih Kak. Misalnya punya properti daerah Jakarta Selatan. Nah, kita bisa set aja di daerah Jaksel aja di sini. Nanti kita bisa setting nih. South Jakarta. Nah, di sini. Pilih aja yang distrik di sini. Nah, nanti berarti kan iklan kita akan muncul di Jakarta Selatan aja. Itu kan lebih tertarget tuh. Kita nggak buang-buang kos ke daerah lain tuh. Kalau kita pilih Indonesia itu ya nggak akan efektif karena properti kita di Jakarta, tapi kita ngarahinnya ke seluruh Indonesia. Belum tentu orang Indonesia juga bisa ke sana gitu, ke Jakartanya gitu. Itu kan jadi PR banget. Nah, selain dari lokasi biasanya bisa set juga usia sih. Kira-kira customer persona dari properti yang dari Kak Aval di target tuh usia berapa sih? Apakah untuk Gen Z, apakah untuk millennials gitu, itu kan punya range usia tertentu kan. Nah, itu bisa kita set juga untuk dari segi usianya. Itu bisa di bagian di sini. Nah, ini kita set aja nih. Misalnya untuk Gen Z nih, kayaknya berarti usia dari 21 sampai 25 lah kira-kira. 21 sampai 25 nih misalnya di tahun ini ya.
Nah, tinggal gendernya mau pilih apakah mau cowok atau cewek atau di set dua-duanya itu bisa all genders. Nah, untuk detail targeting ya biasanya kita bisa pilih yang berbau luxury, sesuatu yang mahal. Karena kan properti kan ya cukup mahal juga. Jadi kita bisa targetingnya sesuatu yang luxury. Contohnya di sini, nah kayak gini nih, Intercell luxury, barang-barang mewah, luxury goods di sini, atau mobil-mobil mewah itu bisa juga sebagai kita target. Nah, kayak gini. Atau misal kayak kehidupannya sering beli barang-barang mewah itu bisa juga. Nah, ini yang lifestyle itu bisa, atau travel itu bisa juga. Nah, ini salah satu dari sekian banyak targeting. Nah, kita perlu testing juga. Jadi di setiap kita jalanin ads itu ada namanya A/B testing. Jadi kita misalnya contoh satu campaign, kita punya 2 ad set. Kita punya 2 audiens yang berbeda. Yang satu misalnya interest-nya seperti ini, luxury. Yang satu lagi misalnya suka olahraga misalnya. Kenapa olahraga? Apa hubungannya sama properti? Karena kalau di asumsi aku ya, kalau orang suka olahraga misalnya tenis atau golf, itu kan berarti kan dia punya networking, jaringan sama orang-orang yang memang suka gaya hidup mewah kan. Nah, itu bisa jadi salah satu target untuk properti juga sebenarnya. Dan ya itu adalah trik-trik lainnya untuk Kak Valdi. Mungkin kalau secara singkat yang aku bisa jawab itu sih. Biar lebih tertarget, contoh kita jualan properti itu seperti itu. Dari targeting lokasinya, usianya, sama detail targetingnya. Interestnya itu mau seperti apa gitu. Semoga menjawab ya Kak Valdi dan Kak Heni. Tuh. Nah, mungkin nextnya aku coba lanjutin dulu nih untuk materi hari ini, karena ada satu materi lagi yang belum kita sampaikan di sini. Nah, terkait bonus case study di sini. 1.000 lebih pendaftar webinar, kurang dari 5 hari ini sebenarnya 4 hari sih, 4 hari setengah lah. Karena aku mulai jalan itu di sore hari dan berhentinya itu di sore juga gitu, sekitar jam 6 sore. Makanya ini kurang dari 5 hari. Nah, pertanyaannya adalah, waktu itu ada sebuah project dengan kasus kayak gini, teman-teman. Objektifnya itu mau mendapatkan 600 pendaftar webinar, di mana durasinya itu bukan cukup singkat sih, sangat singkat ya. Kurang dari seminggu tuh, 4 sampai 5 hari aja. Nah, berarti setelah tadi kita belajar nih terkait funnel marketing, Meta Ads versus Boost Post di Instagram. Nah, kira-kira strateginya itu bisa pakai organik atau paid, teman-teman? Pakai strategi organik atau berbayar nih kira-kira? Dengan kasus seperti ini nih. Objektifnya pengen dapetin 600 mendaftar webinar, tapi durasinya tuh kurang dari 7 hari itu. 4 sampai 5 hari aja. Nah, kira-kira coba aku pengen tahu nih. Kalau misalnya teman-teman setuju organik, boleh ketik di kolom komentar ketik satu. Kalau misalnya teman setuju dengan strategi yang berbayar nih, yang paid di Meta Ads, boleh ketik 2, teman-teman. Biar aku tahu apakah teman-teman menyimak nih dari awal sampai akhir. Oke, dari Kak Heni pilih 2. Oke, siap. Dari Kak Jor ini 2, Kak Mas Wei ada 2 juga. Oke, Kak Dedi 2. Oke, nggak ada yang satu nih berarti ya. Oke. Oke, berarti teman-teman menyimak nih ya dari awal sampai akhir nih. Thank you banget teman-teman responnya. Oke, thank you Kak Farah, Kak Safira. Betul teman-teman. Strateginya adalah dengan strategi berbayar, strategi paid ads. Nah, kalau misalnya kita mau tetap kekeh nih, pilih organik nih, apakah ini bisa jadi jalan yang paling efektif? Nggak juga. Karena bisa-bisa waktu pendaftaran itu keburu selesai. Karena ingat durasinya tadi cuma 4 sampai 5 hari doang. Dan kalau kita pakai organik, apalagi kita misalnya brand baru, ya itu nggak akan bisa kekejar tuh. Nggak akan bisa ke-achieve 600 pendaftar webinar dalam waktu kurang dari 5 hari itu. Makanya kalau mau efektif, tetap kita akan pakai paid ads gitu. Karena itu jadi strategi yang paling cepat dibanding organik. Karena kalau organik itu lebih ke strategi long term kan. Kita perlu bangun akun dulu, followers dulu, bangun community dulu biar engagementnya lebih bagus. Nah, kalau paid ads, walaupun brand kita baru, followersnya masih di bawah 100, itu bisa kita jalanin dan bisa orang percaya juga gitu mau daftar atau mau beli produk tertentu gitu dengan strategi itu. Nah, sekarang kita coba buka. Nah, ini. Kalau kita pakai paid, kita bisa punya kontrol seperti aku jelasin tadi ya. Kita bisa set nih berapa jumlah orang kita target, lokasinya, gendernya, sama usianya. Jadi kita nggak buang-buang uang. Kalau organik itu kan kita nggak bisa set ya. Kita nggak bisa set. Misalnya kita mau konten kita ini mau muncul buat orang yang ada di daerah Jabodetabek aja nih, itu kan nggak bisa.
Karena organik kan algoritma kita dari Instagram dan kita nggak bisa setting itu. Itu di luar kontrol kita kan. Nah, kalau di Meta Ads itu kita bisa punya kontrol lebih di situ. Kita bisa target konten kita sesuai dengan apa yang kita mau nih. Misal mau di Jabodetabek aja itu bisa. Atau mau audiens yang suka barang mewah atau suka nonton anime itu juga bisa di situ. Nah, contohnya ini teman-teman. Jadi waktu itu sempat jalanin untuk webinar di mana kita arahin ke Typeform pendaftarannya. Typeform itu semacam kayak Google Form, cuman versi yang lebih dinamis ya teman-teman. Jadi dia kayak setiap page by page gitu dia suka ada ganti-ganti ya. Kalau Google Form itu kan statis ya, kita cuman kayak cuma satu halaman doang terus kita isi formnya. Nah kalau di Typeform ini lebih dinamis lah sifatnya dan biar lebih orang menarik juga gitu buat daftar. Nah kita bisa lihat di sini ada di tanggal 13 dan 17 November aku mulai iklannya jadi masih baru banget di bulan ini itu kan durasinya 5 hari sebenarnya 4 hari sih karena aku mulai jalannya itu di sore hari sebenarnya di sore hari terus kita stopnya juga di sore hari juga itu di tanggal 17 sekitar jam 6 lah jam 6 sore di sini. Nah di sini ternyata jumlah responnya ada 1165 dari tanggal 13 sampai 17 di sini 1000 lebih pendaftar. Nah kalau di sini kok beda, nah ini kenapa beda karena ini Typeform itu nggak kita tutup. Jadi setelah webinar masih kita buka Typeformnya. Jadi ini banyak peserta yang dari organik juga coba daftar. Walaupun sebenarnya webinar udah kita tutup gitu. Jadi ini kayak ya 2000 ini udah kita nggak bisa ikut webinar lah bisa dibilang. Jadi yang bisa ikut itu cuma segini aja. 1165 orang. Tuh. Nah, ini dari sisi Typeformnya gitu. Ini kan bisa dilihat nih, mereka perlu isi nama lengkap dulu nih, isi email, nomor WhatsApp, domisili di mana, dan ini masih banyak lagi sih sebenarnya, kayak pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, ternyata mereka tuh tertarik ya gitu. Padahal kita brandnya tuh brand baru dan followersnya bisa dibilang masih di bawah 1000 bahkan kayak sekitar 500-an kalau nggak salah waktu pertama kali jalan ini. Dan waktu itu sempat asumsinya kayak nggak mungkin ya karena durasinya cuma 5 hari dan brand baru juga kayaknya nggak mudah buat orang percaya buat daftar gitu. Ngasih data mereka dengan nama, email gitu, nomor WhatsApp kayak kan orang juga akan tertarik dan ternyata setelah kita coba ya bisa tembus gitu karena waktu itu targetnya 600 dan ternyata hampir 2 kali lipatnya gitu untuk mendaftar webinar. Nah strateginya apa sih yang waktu itu coba aku pakai sebenarnya? Nah ini kalau kita masuk ke Meta Ads Manager-nya, nah kayak gini teman-teman. Ini maaf banget ada beberapa yang aku sensor karena terkait data jadi nggak bisa aku share teman-teman di sini. Nah, jadi yang aku lakukan adalah waktu itu di sini ada beberapa campaign yang aku buat. Ini mungkin ada, ini kan ada banyak campaign ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campaign. Nah, cuman pada saat di tanggal 13, 17 ini yang aku pakai hanya 1, 2, 3 campaign aja. Sama 4 campaign ini yang visit IG profile. Jadi fokus ke sini aja waktu aku jalanin. Nah, ini kok namanya ada NV, ada RMK, ada NVLLA. Ini sebenarnya untuk tipe-tipe campaign ya teman-teman. Jadi kita kan di Meta Ads itu ada kita nargetin orang baru, itu namanya prospecting audience. Kita narik audiens baru nih, atau kita mau retargeting gitu, atau remarketing. Jadi kita coba kita retargeting orang-orang yang udah pernah lihat iklan kita, itu namanya remarketing di sini. Aku singkat RMK. Kalau prospecting itu aku singkat NV karena new visitor, jadi kurang lebih sama lah. Jadi biar singkat juga di dashboardnya nggak terlalu panjang gitu. Nah, ini contohnya adalah pertama itu aku jalan yang ini sama yang ini NVLLA ini. Nah, bedanya apa sih dua campaign ini sama yang ini? Kan sama-sama new visitor gitu. Sama-sama cari leads juga. Nah, bedanya adalah di bagian level adset-nya. Kalau di new visitor ini, aku coba set audiensnya itu berdasarkan beberapa customer persona gitu. Jadi aku set waktu itu ada kurang lebih ada 4 audience, ada 4 ad set. 4 ad set. Jadi pertama itu audiens yang suka barang-barang lebih ke ini sih, kayak pekerjaan, terus interest kayak jurusan kuliah, karena waktu itu ini webinar juga untuk edukasi juga gitu. Jadi aku setnya di sini. Nah, kalau yang NVLLA ini, itu adalah lookalike. Nah, ini ada istilah baru lagi teman-teman. Mungkin aku coba selain dikit. Kalau lookalike itu adalah kita nyari audiens yang karakteristiknya itu mirip sama audiens yang udah kita punya gitu. Contoh nih, misalnya kita udah punya data website visitor nih. Jadi ini kan aku arahinnya sebenarnya ke website dulu ya. Dari website, landing page tuh, pas mereka klik daftar itu diarahin ke Typeform. Nah,
Jadi aku coba bikin karakteristik orang-orang yang mirip dengan orang yang pernah visit ke website aku sekarang. Nah, dibuatlah lookalike-nya gitu. Jadi sama-sama nyari audiens baru juga di sini. Nah, tapi ternyata yang paling perform itu yang ini. Karena dari tanggal 13 sampai 17 dia bisa hasilnya 500 orang yang daftar. Sedangkan yang di sini dia cuma 48 orang doang di sini. Nah, terus yang remarketing ini apa dong? Nah, remarketing ini aku coba bikin satu audiens, satu adset, di mana isinya adalah aku coba retargeting ulang orang-orang yang pernah visit ke website sama orang-orang yang udah pernah visit profile Instagram brandnya gitu. Nah, jadi kalau mereka misalnya udah lihat iklan kita, terus belum daftar, ya mereka akan selalu dapat iklannya terus sampai mereka daftar di sini. Nah, di sinilah nanti mereka akan masuknya gitu. Nah, jadi in total ini kurang lebih itu ada 800. Nah, kenapa beda sama yang di Typeform? Karena kita jalanin organiknya juga, teman-teman, di sini. Nah, ini kan ada 1.100 kan. Nah, sedangkan kalau di sini kalau di total itu total tuh ada 800 sampai 900 orang gitu. Nah, sisanya berarti kayak 200 300 itu sisanya dari mana? Itu sisanya dari organik. Karena kita tetap jalin organik juga. Jadi orang yang bisa lihat kontennya nggak melalui ads itu bisa daftar juga ke sini gitu. Jadi organik itu tetap penting teman-teman, jangan dilupakan karena kalau kita nggak punya profile IG, profile Instagram sama konten ya kita nggak bisa jalin ads juga kan. Jadi tetap penting juga untuk organiknya dibangun tuh teman-teman. Nah mungkin ini nggak bisa aku coba share detail karena ada beberapa confidential di sini yang bisa aku share. Mungkin kalau terkait cost per resultnya ini eh untuk bisa tahu nih sebenarnya untuk dapetin satu pendaftar itu harganya berapa sih. Nah ternyata di sini kan harganya itu 2.000. Jadi satu orang pendaftar webinar dari campaign yang ini, remarketing itu ternyata harganya 2.000. Nah kalau yang new visor ini justru lebih murah gitu. Dengan Rp1.758 kita bisa satu pendaftar webinar gitu. Beda sama yang ini 8.000 ini termasuk mahal di antara dua campaign yang ini gitu. Nah mungkin kalau untuk detailnya sih nggak bisa aku jelasin di sini karena bakal panjang banget dan kayaknya waktu juga akan cukup. Jadi mungkin kalau teman-teman tertarik bisa join aja di webinar nanti akan aku coba jelasin juga nih terkait teknikalnya seperti apa gitu. Nah mungkin kalau misalnya teman-teman ada mau nanya boleh ya teman-teman. Mau nanya di komen atau di langsung raise hand juga boleh. Kalau misalnya malu juga nggak apa-apa. Di kolom komentar juga nggak apa-apa. Ada yang mau ditanya teman-teman terkait mungkin apakah strateginya atau misalnya funnel marketing tadi kalau misalnya belum jelas gitu. Atau hal apapun boleh yang masih berkaitan dengan FB dan IG Ads. Ya, gimana teman-teman? Mumpung kita masih ada Mas Aldo nih, atau teman-teman mau diskusi terkait dengan case bisnis teman-teman atau case sosial Hmm. media teman-teman juga boleh nih, selama emang masih berkaitan dengan ads marketing. Ayo teman-teman, ada yang mau ditanyain? Atau mungkin teman-teman di sini ada yang masih lagi kuliah, terus misalnya bingung nih mau terkait posisi performance marketing itu seperti apa aja yang perlu dipelajarin boleh teman-teman. Kalau mau nanya kayak gitu, ntar aku bakal share juga kok. Atau tadi cukup dari Kak Heni sama Kak Alfadi tadi ya kalau nggak salah. Gimana teman-teman? Apa udah aman semua dari penjelasannya Mas Aldo tadi? Ayo, ayo. Gimana mumpung masih ada Betul. waktunya nih teman-teman. Sayang banget nih kalau nggak ditanya nih. Ini aku coba run through lagi nih, biar ke ini lagi, kulang lagi nih memorinya. Apakah mau nanya tentang format iklannya? Ini boleh nih kayak gini. Atau misalnya gimana setting ini nih, biar bisa muncul get offer nih, gimana cara munculinnya itu bisa. Atau membahas ini juga boleh, funnel marketing.
Nah, ini ada nih. Siapa nih? Eh, Kak Muhammad Irfan ya dua. Waduh, ini yang tadi nih, Irfan. Ada yang mau ditanya kah kira-kira terkait strategi boleh, teknikal juga boleh. Oke, dari Kak ini lagi nih berarti. Oh, oke. Pemilik usaha parfum sudah berjalan kurang lebih 14 tahun. Oke. Karena berubah merek, oke, dan harus online, jadi saya harus membuat iklan kembali dari nol. Oke. Oke. Oke, mungkin eh ini kalau aku tangkap mungkin pertanyaan lebih ke gimana strateginya kali ya. Kalau udah punya usaha parfum tapi ternyata bikin brand baru lagi nih, berubah merek gitu. Nah, kira-kira kalau mau jualannya online, kira-kira gimana ya strateginya? Oke, sip, sip. Thank you kayak ini. Nah, kalau menurut aku strateginya, karena ini brandnya berarti kan karena udah lama ya, 14 tahun, berarti kan udah punya database customer dong, database pelanggan nih. Kayak yang sering beli dulu tuh siapa aja. Kayak mungkin seenggaknya minimal udah ada punya nomor WhatsApp-nya gitu, nomor kontaknya sama nama mereka gitu kan. Harusnya kalau aku sih asumsinya udah punya itu tuh, udah punya data itu. Nah, itu sebenarnya lebih enak karena di Ads Manager ini, di Meta Ads Manager ini kita bisa setting kita mau retarget orang-orang yang udah pernah beli nih produk kita dulu banget itu nggak apa-apa. Kan 14 tahun nih, misalnya udah ada nomor, nah itu bisa kita retarget di sini. Settingnya itu di bagian audience. Nah, karena kita udah punya database-nya mereka, nanti kita bisa masukin ke Excel dulu nih, Kak Heni. Jadi ada nama, terus ada nomor handphone. Kalau misalnya ada email itu pun lebih bagus juga. Cuman kalau nomor handphone sama nama itu udah cukup sih, udah lebih dari cukup. Nah, kita bisa pilih yang ini, namanya custom audience. Nah, pilih yang customer list di sini. Jadi dari data yang pelanggan sama 14 tahun ke belakang nih. Nah, itu Kak Henny coba upload ke Excel dulu nih. Dibuat kolomnya berdasarkan dari nama, terus sama nomor nomor WhatsApp-nya, terus di-download, terus di-upload ke sini. Nah, nanti tinggal klik next aja di sini. Nah, terus di-upload di sini. Tapi harus dalam berbentuk CSV. Jadi dari Excel itu nanti kita download file itu dalam bentuk CSV gitu, biar bisa kebaca. Nah, setelah itu kita tinggal upload, nanti tinggal kita upload, nah di sini tinggal konfirmasi aja. Itu nanti datanya udah bisa masuk dan udah bisa kita gunakan untuk iklanin mereka gitu. Nah, jadi ketika Kak Henny bikin brand baru nih, misalnya yang sebelumnya brand A jadi brand B, karena di brand A udah punya customer database yang cukup banyak nih, 14 tahun ke belakang, nah kita bisa iklanin orang-orang itu untuk bisa tahu nih ada brand B loh gitu. Padahal sebenarnya itu dari customer lamanya Kak Henny juga gitu. Cuman mereka taunya ini brand baru. Nah, jadi strategi kayak gitu. Atau strategi kedua itu bisa pakai audiens baru juga. Misalnya ini audiens yang suka parfum deh. Nah, ini lokasinya bisa dipilih. Misal mau seluruh Indonesia, terus nah ini mau usianya dari berapa nih sesuai dengan brand Kak Henny. Misalnya parfumnya untuk usia dari 21 sampai 45 nih, 45 tahun cocoknya. Nah, terus misalnya khusus untuk cewek aja nih, misalnya ini bisa kita setting di sini. Nah, terus kita set aja nih interestnya berarti orang-orang yang suka wewangian nih berarti. Nah, kayak gini nih, fragrance perfume ini bisa kita set aja di sini. Bisa bisa satu ini bisa atau mau dibanyakin juga boleh. Kalau misalnya parfum yang mahal-mahal ya misalnya kayak gini nih, itu bisa. Nah, nanti setelah itu kita tinggal buat audiensnya aja di sini. Create save audience. Ini kan udah ada nih. Ternyata lokasi Indonesia umurnya 21 sampai 45, terus yang cewek dengan ketertarikan seperti ini, totalnya tuh ada 56 juta orang loh. Nah, ini bisa jadi potensial target market juga kayak nih untuk brand barunya. Jadi ada dua opsi. Pertama kita bisa retargeting dari database customer, dari nomor telepon mereka yang udah ada, atau bisa juga pakai buat audiens baru lagi seperti ini. Kita set baru lagi gitu. Dan estimasinya di sini udah ditulis kok sama dari Meta. Jadi kita bisa tahu oh potensi
Nah, nextnya semoga menjawab ya kayak ini ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut boleh di komentar aja atau resen juga boleh. Nah, selanjutnya nextnya ada dari Kak Dandi ya. Kalau sosial media strategi dengan perusahaan yang sudah memiliki, oke siap, sama-sama juga kayak ini, semoga menjawab. Kalau dari Kak Dandi itu sosial media strategi dengan perusahaan yang sudah memiliki nama besar, tapi sosial medianya terbilang baru, apakah bisa langsung ke tahap MOFU ya? Oke, perusahaannya udah punya nama besar, tapi sosial medianya baru nih, gitu. Oke, biasanya tuh brand-brand ini nih, perusahaan-perusahaan IT kayaknya ya. Dia udah cukup besar tapi belum bergerak di bidang online nih gitu ya. Sosmednya masih sepi banget nih. Bahkan baru buat. Nah, itu kalau sosial media itu sebenarnya lebih ke ini ya, tadinya Mas Rizky kemarin tuh. Nah, cuman kalau untuk ads masih lebih ke ini sih Kak, lebih buat konten yang memang itu kan berarti kan kalau perusahaan lebih B2B ya segmennya ya. Jadi lebih ke perusahaan lain kan, biar supaya orang tahu nih ada perusahaan IT besar loh di sini gitu kan. Nah, itu bisa buat konten yang case study sih biasanya. Jadi case study itu nanti bisa kita iklanin. Nah, ini jadi tips juga sih. Karena segmennya B2B, nah nanti ini ada salah satu perusahaan namanya itu ini pas banget nih, Apps Flyer. Cuman ini dia udah ada nama sih, cuman seenggaknya segmennya harusnya sama ya. Jadi kurang lebih strategi juga sama gitu. Oke, dia lagi iklan nih. Nah, kayak gini kan sebenarnya kayak ada beberapa case tadi ya, nih report kayak gini nih, report kayak gini. Nah, jadi kalau pertanyaan adalah kita bisa langsung ke tahap MOFU, middle of funnel, ke bagian consideration, itu sebenarnya bisa, jawabannya bisa. Karena ini kan termasuk salah satu strategi consideration kan. Dengan kita bahas case study itu sebenarnya kan gimana mereka punya ketertarikan untuk baca report kita dan akhirnya dia ngasih data tuh berupa nama sama email perusahaan mereka kan. Baru akhirnya mereka bisa lihat report yang udah kita kasih di sini gitu. Ini kalau kita klik learn more biasanya diarahin ke website dan biasanya kita suruh daftar nih namanya apa, posisinya apa di perusahaan itu sama email perusahaannya itu apa. Baru nanti pas mereka udah submit formnya, baru dapat tuh reportnya bisa dikirim ke email gitu. Nah, ini strategi bisa kayak gini Kak. Atau biasanya bisa kayak gini juga nih. Jadi kita langsung ngenalin benefit produknya gitu. Kalau misalnya perusahaan IT ya, misalnya dia punya jasa service gitu kayak gini nih, aplikasi software gitu, nah itu bisa kita kasih benefitnya kayak gini, itu bisa langsung ke bagian MOFU, middle of funnel. Apalagi ini kan perusahaannya udah punya nama besar kan, harusnya lebih gampang juga sih kalau mau pakai strategi kayak gini dibandingin yang masih benar-benar baru banget gitu. Jadi jawabannya bisa ke tahap MOFU Kak Dandi. Semoga menjawab. Oke, mungkin lagi sekarang kerja atau misalnya kuliah di mana boleh tanya-tanya terkait ini teman-teman. Bebas. Atau mungkin terlalu padat untuk materi hari ini ya. Jadi perlu dicerna dulu nih teman-teman. Tapi seenggaknya fundamentalnya ini udah coba gue jelasin sih. Jadi walaupun secara teknikalnya belum kita belajar bareng-bareng nih, teknikal gimana setup campaign-nya, seenggaknya fundamentalnya, utamanya tuh udah paham banget sih. Karena ini jadi kunci utama sih. Karena kalau kita setup campaign tanpa fundamental ini ya nggak bisa juga. Sebenarnya bisa aja, cuman ya hasilnya nggak efektif. Karena tujuan kita malam ini kan bicara gimana strategi efektifnya kan gitu. Ya kita harus pakai marketing funnel ini biar efektif. Karena setiap funnel punya kontennya masing-masing di sini. Nggak bisa satu konten untuk semua funnel di sini. Kayak yang tadi aku jelasin di awal. Oke, yakin nih udah nggak ada pertanyaan teman-teman. Kalau misalnya nggak ada tanya, aku balikin lagi ke Kak Devi nih ya. Boleh Kak Devi.
Oke, thank you Mas Aldo. Nah, dari teman-teman gimana? Masih ada yang mau ditanya atau enggak nih? Coba aku kasih kesempatan lagi. Atau kalau udah aman, boleh klik 5 teman-teman di kolom chat biar kita tahu nih. Gitu, oh teman-teman nanti selesai kelas jadi tutup. Beneran ditutup meskipun kita ada waktu. Tapi teman-teman udah clear semua pemahamannya. Boleh teman-teman klik 5. Ini belum ada berarti belum ah. Oke. Ada, oke. 3 orang doang teman-teman. Teman-teman yang lain mana? Tapi belum clear. Oke, apa nih Kak Irfan yang masih belum clear? Ada yang mau coba di-clearkan dulu kah? Apa nih Kak Irfan nih? Belum clear apa nih? Boleh nih, boleh. Mumpung masih di sini kita nih. Oh, perlu praktik. Oke. Tadi sebenarnya kita udah praktik bareng nih, Kak Irfan, untuk setup itu sebenarnya bonus sih, karena harusnya tadi aku nyampein sampai ini aja tadi. Cuman tadi karena ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, jadi seenggaknya aku coba kasih beberapa prakteknya ya untuk setup audience sama setup campaign-nya gitu. Terlalu cepet. Betul, setuju sih. Kalau terlalu cepet betul sih, Kak. Karena memang materinya ini nggak cukup ya. Kalau kita malam ini doang kita bahas sebenarnya. Jadi perlu ada beberapa hari sih untuk bahas ini. Karena kalau kita tadi langsung praktek, tapi teman-teman nggak tahu fundamentalnya nih, nanti ya sama aja. Karena nanti pas mau praktek, apa yang mau dibuat nih dari segi konten sama strateginya mau seperti apa gitu. Tapi sip, thank you sarannya Kak Irfan. Hmm, oke. Untuk dasar udah oke, tapi untuk paham seluruhnya kayaknya nggak mungkin satu kali pertemuan. Betul, betul. Kayaknya ini juga perlu dilihat recordingnya mungkin ya kalau nanti misalnya di-share. Nah, kalau dari kayak ini, apakah iklan seberapa besar pengaruhnya terhadap penjualan? Besar banget sih sebenarnya Kak, kalau dibilang. Justru kalau lihat brand yang antara yang brand yang iklan sama yang nggak iklan itu ya pasti hasilnya jauh sih. Karena kalau yang iklan itu hasilnya ya lebih grow-nya lebih cepat juga. Tapi memang kita kan perlu budget juga tuh. Cuma kan seperti aku bilang tadi, budgetnya minimal $1 untuk bisa ngiklan gitu. Jadi dengan budget minimal, kita udah bisa ngiklan kok sebenarnya. Kita bisa tes dulu. Jadi jawabannya sangat besar, sangat berpengaruh terhadap penjualan untuk iklan. Hmm. Oke, Kak Balkis. Oke, oke, siap. Sama-sama Kak ini. Oke, mungkin ke sedikit diskusi kali ya Mas Aldo. Mungkin kan kenapa Ya, kita boleh. ngambil topik Facebook dan IG Ads nih? Karena Hmm. sebenarnya dari semua sosial media yang ada nih, dari LinkedIn mungkin ya, Ya. Facebook, TikTok, dan Instagram gitu. Kira-kira biaya ads yang masih cukup terjangkau mungkin gitu ya. Apalagi misalkan untuk kayak Kak Heni nih mungkin apa ya, bisnis owner gitu ya. Mungkin dana Ya. ads-nya nggak terlalu besar. Mungkin nanti ya nggak ngalokasiin terlalu besar gitu. Oke, sip. Ini aku tulis di sini ya. Yang paling punya cost efisien paling murah dan cocok buat UMKM nih untuk brand baru sebenarnya ya ini FB Gates ini teman-teman. Atau ya Meta Ads lah bisa dibilang. Nah, kedua itu bisa Google sih. Antara Google, ini Google Ads sama TikTok Ads. Jadi ada di posisi kedua nih. Kalau lihat secara costnya lebih murah mana gitu ya. Ini kalau top one-nya itu FBG itu lebih paling murah. Kedua tuh Google sama TikTok Ads. Nah, baru terakhir itu paling mahal adalah LinkedIn Ads, teman-teman. Ini paling mahal sih di antara channel yang lainnya gitu. Jadi kalau teman-teman pemula mau belajar dulu sebenarnya paling cocok ini, FBG Ads atau di Meta Ads ini gitu. Itu paling cocok untuk UMKM. UMKM friendly lah bisa dibilang gitu. Karena untuk bisa minimal budget adalah $1. Kalau TikTok itu mahal teman, $1 tuh nggak bisa. Kayak minimal tuh 200.000 baru kita bisa jalanin iklannya gitu. Itu kan 200.000 sehari. Kalau jalan seminggu berarti kan berapa tuh? Bisa dihitung ya lebih mahal gitu dibanding kita jalan di FB atau IG Ads gitu. Nah, oke, next ini ada pertanyaan dari Kak Raisa ya. Izin tanya apakah ada perbedaan hasil atau analitik antara iklan yang dipasang langsung di Instagram lewat fitur Boost Post, oke, dengan yang menggunakan Meta Business Suite. Oke. Mungkin Meta Ads Manager ya. Kalau Meta Business Suite tuh lebih kalau kita mau schedule konten di sana. Jadi kalau kalau itu sebenarnya bisa organik juga sih Kak. Jadi Meta Business Suite itu kayak kalau kita mau buat konten tapi di schedule,
Atau misalnya kita mau lihat analytics-nya secara kompleks, itu bisa lewat Meta Business Suite. Cuman kalau kita mau jalan iklan itu di Meta Ads Manager namanya. Tapi itu masih bagian dari Meta Business juga lah, bisa dibilang itu. Nah, apakah ada perbedaan hasil atau analitik antara iklan yang dipasang? Tentu ada. Perbedaan hasilnya yang paling kelihatan itu adalah kalau kita jalanin mau lihat penjualan. Kalau kita jalanin IG Boost Post, nah di sini itu kita nggak bisa nge-tracking penjualan kita di sini. Karena kita cuma punya 3 objektif aja di ini. Pertama, cuma untuk Instagram profile, visit website aja, sama untuk banyakin orang chat DM atau ke Messenger di sini. Nah, sedangkan kalau di Meta Ads Manager itu kan kita bisa punya banyak beragam ya, kayak yang di sini tadi. Nah, di sini. Ini kan ada beragam banyak objektif ya. Dan di sini analitiknya itu lebih luas. Kita bisa bisa lihat nih total orang yang beli itu berapa orang, total penjualan yang mereka beli, total penjualan kita dari pembelian mereka itu berapa, bahkan kayak kita bisa lihat nih efektivitas iklan kita tuh berapa. Misalnya kita punya ngeluarin budget nih 100.000, ternyata penjualannya 500.000 nih dapat. Nah, berarti kan 5 kali lipat dari modal iklan kita, karena itu bisa kelihatan di situ kalau di Meta Ads Manager. Jadi perbedaan hasil analitik kita sangat jauh sih bisa dibilang. Kecuali kalau cuma untuk jalanin traffic atau engagement ya, yaitu mungkin dibilang masih sama lah antara Meta Ads Manager sama fitur Boost Post gitu. Itu masih bisa kelihatan analitiknya. Kayak jumlah link clicks-nya, jumlah orang yang visit IG profile itu masih kelihatan. Nah, cuman kalau sampai ke arah sales itu nggak bisa. Itu cuman bisa dilakukan di Meta Ads Manager aja, Kak Karisa. Semoga menjawab ya, Kak. Nah, nextnya itu ada dari Kak Heni lagi. Oke, kalau di iklan ads boleh dicantumkan nomor HP atau alamat. Oke, mungkin maksudnya di bagian ini ya, kayak di bagian konten ini maksudnya ya, kayak kita nyantumin nomor HP atau alamat kita itu boleh, nggak apa-apa. Itu nggak masalah kok. Jadi ketika orang lihat iklan kita, mungkin mereka mau langsung hubungin pas lihat kontennya nih kayak gini nih. Misalnya ada nama brandnya, terus alamatnya apa, nomor HP-nya apa, itu boleh. Itu bisa kok, nggak masalah. Yang penting bukan konten-konten yang kayak before after ya. Itu biasanya agak ini sih, agak beresiko untuk ditolak iklannya biasanya, Kak. Cuman kalau sekedar untuk cantumin nomor HP sama alamat itu masih masih aman kok, Kak. Kayak ini. Itu. Oke, sip. Sama-sama Kak Risa. Kayak Tegi juga kayak ini. Ada lagi dari teman-teman? Tadi mungkin Kak, siapa tadi ya? Kak Irfan kalau kecepatan ada yang perlu Hmm. mau coba diulang mumpung kita masih punya waktu nih Kak. Atau kalau emang butuh praktik, kayak di bootcampnya ada praktik sih Kak. Oke Tadi Kak kita udah Irfan. sambil praktik nih. Iya. Tadi kita udah sambil praktik nih, Kak. Oke. Oke lanjut ya. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi? Coba karena tadi udah klik 5, coba klik 6 teman-teman kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi. Biar kita bisa move to sesi berikutnya. Oke, oke, oke. Udah berapa orang nih ya? 1, 3, 4, 5. Gimana teman-teman yang lain di luar Kak Dendi, Kak Raisya, Kak Irfan, Kak Fandi, Kak Vira? Kak Heni udah aman, Kak? Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, Kak Junadi juga udah aman. Ada lagi teman-teman yang mau didiskusin? Takutnya ada yang lagi ngetik gitu ya, tiba-tiba lagi ngetik pertanyaan, nanti kita Betul, skip betul, nih. Kak. Oke, udah aman ya Hmm. Kak Safari, Kak. Oke. Kak Heni, Kak Heni ada lagi yang mau ditanyain atau udah aman? Oke, Kak Balkis Oke, juga. senang. Oke. Oke, sepertinya udah aman kayak Mas Aldo nih, udah nggak ada yang mau ditanyain lagi. Semoga penjelasan hari ini bisa bermanfaat nih untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi thank you Mas Aldo. Dari Mas Aldo, ada lagi yang mau disampaikan terakhir Mas? Ya, eh, dari aku paling udah cukup sih. Oke. Mungkin kalau teman-teman masih pengen tahu lebih lanjut nih cara teknikal, ketemu aku lagi nih.
Ya, benar. Sip. Cara nanti kita ketemu lagi di sama Mas Aldo di bootcamp ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar digital marketing yang benar-benar ada praktik dan juga lebih mendalam gitu ya dibanding sesi hari ini. Karena kita cuma 2 jam aja, nggak mungkin materinya habis gitu ya dalam 2 jam dalam satu hari ini. Oke teman-teman, kalau gitu karena udah aman, gak ada yang mau tanyain, sekali lagi thank you Mas Aldo untuk sesi pemaparan materi dan diskusinya pada malam hari ini. Thank you juga teman-teman yang udah hadir dan juga udah aktif berpartisipasi nih pada sesi kita di malam hari ini. Nah, kalau gitu berarti kita masuk ke sesi berikutnya teman-teman, yaitu ada dokumentasi. Jadi, yuk boleh teman-teman yang bisa on cam, boleh untuk on cam, pakai virtual background juga boleh, nggak ada virtual background juga boleh. Yuk teman-teman, biar kita punya dokumentasinya nih. Kalau misalkan teman-teman tuh udah belajar ads marketing. Cie. Oke teman-teman, ada lagi yang mau masih on cam? Aku tunggu, boleh? Ada lagi, boleh? Oke, ada lagi teman-teman? Oke, kalau nggak ada, aku hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, satu lagi teman-teman. 3, 2, 1. Oke, thank you teman-teman semuanya sekali lagi. Dan kalau gitu, karena kita udah dokumentasi, nah kita ada sesi absensi teman-teman. Untuk linknya teman-teman boleh simpan dulu aja. Jadi teman-teman harapannya nggak kehilangan link karena link ini nggak akan dibagikan di WA group. Jadi benar-benar cuma dibagikan di Zoom. Kalau misalkan nanti ya teman-teman dirasa hilang gitu ya linknya, teman-teman boleh screenshot sesi kita pada malam hari ini. Nanti boleh dikirim ke aku untuk nanti aku share linknya by personal chat. Oke, teman-teman boleh disimpan dulu ya linknya. Dan karena sebenarnya kita selesai jam 10, tapi karena nggak ada lagi yang mau ditanyain, semoga beneran clear. Kalau misalnya teman-teman butuh pendalaman lebih lanjut, boleh nanti kita ketemu lagi untuk diskusi lebih dalam. Sekali lagi, thank you Mas Aldo untuk sesi diskusinya. Thank you juga teman-teman. Mungkin kita ketemu lagi di lain kesempatan atau mungkin kita ketemu lagi di bootcamp. Mumpung teman-teman nanti dapat harga spesial ya yang tadi aku sampaikan. Jadi boleh nih kita belajar digital marketing dengan harga yang spesial dan cepetan diklaim promonya ya teman-teman mumpung seatnya masih ada dan itu juga terbatas. Oke teman-teman sekali lagi mungkin itu aja sesi kelas kita pada malam hari ini. Atas kekurangan dan ya kekurangannya aku juga mohon maaf. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan thank you semuanya.